Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1162. Pada saat ini, Luli bahkan memiliki kecurigaan bahwa Kaisar Astro bukan manusia, tetapi dewa yang maha kuasa. Apa yang disebutkan Astro Emperor adalah informasi rahasia. Dia tidak mungkin mengumpulkan informasi seperti itu dari penyelidikan. Bahkan Lu Zhengyang atau Patriark Penegakan Hukum tidak tahu betul. Satu-satunya yang tahu tentang Lu Ling adalah Lu Renhuang. Astro Emperor benar. Luli tidak akan seberuntung itu, tetapi semuanya berubah karena satu orang, karena Lu Ling. Lu Ling datang dengan sepotong harta karun, liontin gigi hewan kesederhanaan primitif. Saat Luli lahir, takut dia akan meninggal, Lu Renhuang meletakkan liontin gigi binatang yang dimiliki Lu Ling di leher Luli. Karena liontin gigi hewan, Luli hidup. Kemudian, dia membangunkan Silver Dragon Bloodline. Ada tanda naga perak di jiwa Luli. Tidak hanya naga perak menangkal banyak putaran serangan jiwa yang fatal bagi Luli, tetapi juga memungkinkan Luli untuk mendapatkan beberapa keterampilan garis darah, yang membantunya bertahan dari banyak bencana. Jika bukan karena Bloodline Silver Dragon, Luli tidak akan bisa mengendalikan tubuh abadi atau Taoist Tuli. Dia mungkin telah mati selama pertarungan melawan Blazing Huo. Dapat dikatakan bahwa Silver Dragon Bloodline mengubah hidup Luli. Dengan kata lain, liontin gigi hewan mengubah hidupnya. Lu Ling datang dan kehidupan Luli berubah. Tidak ada keraguan tentang ini. Yang penting sekarang adalah, bagaimana Astro Kaisar tahu. Itu tidak benar, dan Luli tidak dapat menemukan penjelasan. Haha, Astro Emperor mengelus jenggotnya. Nasib setiap orang sudah ditentukan sebelumnya. Karena itu, selalu ada tanda-tanda di langit dan bumi. Petik 2. Kau sendiri yang mengatakannya. Seorang prajurit diatur di jalan untuk mengubah nasib. Ketika Anda melakukannya, surga dapat merasakannya. Setiap orang dilahirkan di surga dan di bumi, dan segala sesuatu hidup di surga dan di bumi. Ketika Anda dapat menyesuaikan diri dengan surga dan bumi, Anda dapat memanfaatkan kekuatan di surga dan bumi. Makna yang mendalam adalah bagian dari kekuatan tersebut. Demikian pula, saya dapat meningkatkan kekuatan di surga dan bumi untuk membaca keberuntungan. Tidak ada yang mengejutkan. Petik 2. Kata-kata Astro Emperor itu muskil, dan Luli hanya bisa memiliki gagasan kabut dari apa yang dia dengar. Jika Astro Emperor benar-benar bisa memberitahu keberuntungan, maka ini bisa menakutkan. Tidak ada yang bisa luput dari perhatian Kaisar Astro dan dia bisa memprediksi semuanya. Dia bisa tetap tak terkalahkan, mengejar nasib baik dan menghindari bencana. Tidak heran dia bisa menjadi satu di antara 10 besar purgatori. Petik 2. Meskipun Luli memiliki keraguan dan banyak pertanyaan, dia harus mengakui bahwa Kaisar Astro adalah seorang prajurit yang mengesankan. Luli tidak lagi memiliki kecurigaan terhadap Kaisar Astro. Lagi pula, top 10 purgatori telah menjadi terkenal sejak lama. Kaisar Astro telah tinggal di 9 alam semesta selama bertahun-tahun. Tidak ada keraguan bahwa dia kuat. Setelah beberapa pemikiran, Luli berdiri tiba-tiba. Dia membungkuk ke arah Astro Emperor dan berkata, Astro Emperor, bisakah aku memintamu untuk mengatakan keberuntungan bagiku? Bisakah Anda membantu saya menemukan seseorang? Jika Anda bisa, saya akan melakukan apapun yang Anda minta selama itu masih dalam kemampuan saya. Petik 2. Haha, Astro Emperor membelai rambutnya dan tersenyum. Setelah jeda, dia bertanya, kamu ingin tahu di mana adikmu Lu Ling, kan? Persis. Luli tidak merasa aneh kalau Astro Emperor tahu. Lagi pula, Astro Emperor menguasai begitu banyak rahasia. Tidak sulit untuk mengatakan bahwa Luli ingin mengetahui lokasi Lu Ling. Luli tidak membuang waktu untuk komentar sopan. Dia hanya membungkuk ke pinggang lagi. Menemukan seseorang bukanlah apa-apa dan itu tidak akan menjadi bumerang karena berkomplot melawan alam. Petik 2. Astro Emperor berkata, tetapi nadanya berubah secara tiba-tiba dan menjadi lebih buruk dengan cepat. Itu dikatakan, adikmu mungkin tidak ada di Heaven Reverse Universe. Ini akan menjadi pekerjaan yang sulit untuk menyimpulkan keberadaannya. Jika dia terlalu jauh, prosesnya mungkin bahkan menghabiskan beberapa tahun dalam hidupku. Jadi, kau harus berjanji padaku satu hal. Petik 2. Katakan, Luli sedikit bersemangat dan tidak merasa tersinggung bahwa dia harus menepati janji. Selama Kaisar Astro dapat menemukan keberadaan Lu Ling,
Luli akan menyetujui 100 hal, apalagi hanya satu. Ini belum waktu yang tepat, kata Astro Emperor dengan nada misterius. Di masa depan, ketika kebutuhan seperti itu muncul, aku akan mendatangimu. Saya hanya berharap bahwa Anda tidak akan mengingkari janji Anda. Petik 2. Benar-benar tidak, Luli menjawab dengan resolusi. Aku bisa mengambil sumpah darah jika kamu tidak percaya padaku. Petik 2. Tidak perlu. Saya percaya kamu. Astro Emperor berjalan ke kabin. Dia tidak melihat ke belakang saat dia melambaikan tangannya dan berkata, ini mungkin perlu waktu. Kalian berdua bisa bicara. Petik 2. Luli membungkuk untuk mengirim Astro Emperor pergi. Yang pertama tidak bisa tetap tenang dan duduk. Dia berjalan mondar-mandir di paviliun. Kaisar Darah tidak mengatakan apa-apa dan terus minum tehnya sambil tersenyum. Setelah Luli berjalan sekitar selama belasan kali, Kaisar Darah akhirnya berkata, Luli, tenang. Saya tahu Astro Kaisar. Dia selalu menepati janjinya. Aku yakin dia akan segera tahu tentang lokasi saudaramu. Petik 2. Luli bahkan lebih tidak sabar saat Blood Emperor mengatakannya. Luling memenuhi segalanya untuknya. Dia bisa mempertaruhkan segalanya hanya untuk menemukannya. Waktu terus berjalan. 2 jam kemudian, Astro Emperor akhirnya berjalan keluar dari kabin. Dia tampak kelelahan dan sedikit pucat. Luli bergegas mendekat, berusaha membantu Astro Emperor. Yang terakhir melambaikan tangannya untuk mengatakan bahwa dia tidak begitu lemah. Kaisar Astro berjalan ke paviliun di bawah pohon dan Luli menuangkan secangkir teh untuknya. Astro Emperor mengambil beberapa dan menutup matanya untuk beristirahat sejenak sebelum dia berkata, aku tidak tahu. Baik, Luli merasa dia dikirim ke bawah dari puncak harapan. Secara alami, dia jengkel. Tapi dia tidak mengatakan apapun dengan kasar. Sebagai gantinya, dia berkata dengan bersyukur, Astro Emperor, terima kasih banyak. Saya masih akan menepati janji saya. Petik 2. Haha, Astro Emperor dan Blood Emperor saling memandang. Keduanya menghargai perilaku Luli. Dia pantas dipuji karena karakternya yang baik. Ada seseorang yang kuat dengan kakakmu atau, ada formasi kuat yang melindunginya di mana dia tinggal. Itu sebabnya saya tidak tahu. Petik 2. Astro Emperor menjelaskan dan kemudian menambahkan dengan penuh kepastian, tapi saya yakin bahwa dia ada di dewa. Apa? Luli sedikit terkejut dan bersemangat. Dia berpendapat bahwa Luling berada di dewa. Sekarang Kaisar Astro yakin, dia pasti. Astro Emperor berpikir sejenak dan melanjutkan dengan sungguh-sungguh, aku bisa mengatakan sesuatu yang lain. Ini mungkin tidak akurat, tetapi itu akan membantu Anda ketika Anda pergi ke dewa untuk menemukannya. Petik 2. Tolong beri saya pencerahan. Luli senang. Semakin banyak petunjuk akan membawa lebih banyak harapan baginya. Jika dia tidak tahu apa-apa, dia akan dibutakan dalam keilahian tentang dari mana harus memulai. Ni, Astro Emperor mengucapkan satu kata dan menyeruput teh sebelum menambahkan, saya sepertinya melihat, Ni, ditulis dalam ukuran besar di sebelah gerbang kastil besar. Itu harus menjadi nama kekuatan utama. Anda dapat bertanya tentang kekuatan yang bernama, Ni, ketika Anda pergi ke dewa. Yah, kekuatan ini harus kuat dan menikmati status yang sangat tinggi di dewa. Petik 2. Ni, Luli melakukan kata-kata Astro Emperor di memori. Tetap saja, pikirannya terbebani. Keilahian dipenuhi dengan kekuatan besar. Pasti sulit untuk mengetahui kekuatan yang dimiliki Luling hanya dengan mengandalkan satu kata, Ni. Tapi itu lebih baik daripada tidak mengerti. Dia bisa mengetahui semua kekuatan yang terkait dengan Ni ketika dia naik ke dewa dan melewati mereka semua. Akhirnya, dia akan menemukan Luling. Bab 1163, 1 tahun dan 8 bulan. Luli pergi setelah dia tinggal di tempat Blood Emperor selama setengah hari. Dia memiliki banyak hal untuk diselesaikan. Dia masih agak khawatir karena dia tahu sedikit dari 9 alam semesta. Kaisar Darah tidak mencoba untuk berbicara dengan Luli agar tetap tinggal. Mantan hanya menyebutkan bahwa Luli disambut untuk datang ketika dia bebas. Luli ingat kebaikan Kaisar Darah. Karena dia sangat berhutang budi kepada Kaisar Darah, Luli bersedia membantu teman ini. Astro Emperor mengatakan sesuatu yang mengejutkan kepada Luli sebelum dia pergi. Astro Emperor mengatakan bahwa, jika dia benar, Luli akan naik ke ketuhanan dalam 1 tahun 8 bulan.
Kaisar Astro menyuruh Luli untuk bekerja keras dan mencoba menaklukkan sebidang tanah di dewa sehingga di masa depan ketika generasi mendatang naik ke dewa, mereka dapat diuntungkan. Sebelumnya, Luli tidak terlalu peduli dengan seni meramal seperti itu. Tapi kali ini, dia terpana oleh Kaisar Astro. Keyakinannya pada nasib dan takdir telah sedikit berubah juga. Apakah Astro Emperor benar? Karena para pejuang ingin mengubah jalan hidup mereka sehingga langit dan bumi dapat merasakan nasib semua orang. Akan ada pejuang yang kuat untuk mengatakan keberuntungan mengandalkan kekuatan di surga dan bumi. Jika dia benar-benar bisa naik ke Divinity dalam 1 tahun dan 8 bulan, maka Luli akan benar-benar diyakinkan oleh Astro Emperor. Siapapun yang bisa mengetahui tanggal akurat naik ke dewa tidak akan berbeda dengan dewa, mungkin lebih dari dewa. Meninggalkan kediaman Kaisar Darah, Luli memutuskan bahwa sudah waktunya untuk pergi ke penjara Guntur untuk melihat apakah Little White dapat menahan kekuatan petir di sana. Kediaman Kaisar Darah tidak jauh dari pintu masuk penjara Guntur. Dengan kecepatan penuh, dibutuhkan Wickbat paling banyak sehari. Namun, karena Taois tunarungu masih pulih, Luli harus melambat. Bagaimanapun, keselamatan adalah prioritas. Setelah 2 hari yang mendebarkan tetapi bukan perjalanan yang berisiko, Luli akhirnya tiba di pintu masuk penjara Guntur. Luli tidak terburu-buru menaiki gunung. Dia pergi ke aula luar Wickbat dan bertanya pada Taois tuli yang masih duduk di sana untuk merawat luka-lukanya, "Aku sekarang berada di pintu masuk penjara Guntur. Ada yang perlu diwaspadai." Petik 2. Kulit Taois tuli masih hitam karena luka bakar, tetapi luka-lukanya telah pulih banyak. Dia membuka matanya, menatap Luli dengan kebingungan dan bertanya, "Tuhan, apa yang kamu coba lakukan di penjara Guntur? Berbahaya di sana. Bahkan baju besi relik tidak dapat menjamin keamanan sepenuhnya." Petik 2. Jangan khawatir. Saya hanya akan tinggal di tepi luar dan tidak akan mengambil risiko. Luli mengangkat bahu. Taois tunarungu mengistirahatkan pikirannya. Dia memikirkannya dan berkata, "Aku akan membawamu ke sana. Gaya gravitasi di gunung yang menjulang tinggi ke penjara Guntur kuat. Saya pikir Anda belum bisa mengambilnya." Petik 2. Tentu. Luli mengangguk dan bertanya, "Apakah kamu perlu istirahat selama beberapa hari lagi?" "Tidak masalah." Div Taois berkata, "Itu hanya beberapa trauma kulit. Tubuh fisik saya dapat segera pulih. Makhluk dari Region of Doom mungkin tidak kuat dalam hal lain, tetapi kami memiliki tubuh yang kuat." Petik 2. Luli tidak akan khawatir sekarang karena Taois tunarungu telah mengatakannya. Dia membawa Taois tuli keluar dari Wickbat. Taois tuli meraih Luli dengan 1 tangan dan berlari menuju gunung yang menjulang. Begitu mereka menginjakan kaki di jalan setapak, Luli merasa dia ditekan oleh gunung. Sekuat apapun dia menyadari bahwa dia hampir tidak tahan. Darah terbakar. Luli menoleh ke skill pembakaran darah untuk menguatkan tubuhnya. Taois tuli melemparkan pandangan padanya dan berlari tanpa mengatakan apapun. Harus diakui, Taois tuli itu sangat kuat. Dia hanya mulai menurunkan punggungnya setengah jalan ke atas gunung karena gaya gravitasi. Ketika Taois tuli mengubah wujudnya menjadi orc, kecepatannya meningkat. Dia membawa Luli ke puncak gunung dengan tergesa-gesa. Saat mereka mendekati puncak, Luli praktis tidak bisa bergerak. Gaya gravitasi di sini mengerikan. Mungkin, hanya pejuang di puncak alam semi-dewa yang bisa naik ke penjara Guntur. Setelah waktu 2 dupa untuk membakar, Taois tuli akhirnya mengambil langkah terakhir. Banyak lukanya retak. Dia meringis kesakitan. Dia adalah pria yang tak kenal takut dan pantang menyerah dan dia tidak mengatakan sepatah kata pun dalam keluhan. Berdengung. Luli sudah mengaktifkan armor relik dan dia bisa memasuki Wickbat kapan saja. Setelah kilatan cahaya, Luli mendapati dirinya berada di puncak gunung. Apa yang bisa dilihatnya adalah padang pasir dengan warna hitam. Tidak ada tanaman dalam bentuk apapun atau keberadaan makhluk hidup apapun. Bahkan tidak ada Suanki di surga dan di bumi. Ini adalah tanah kematian. Boom, boom, boom. Sebelum Luli memiliki kesempatan untuk melihat-lihat, dia sudah mendengar gemuruh guntur yang keras. Dia mengangkat kepalanya dan melihat sesuatu yang tidak akan pernah dia lupakan. Di Cakrawala, ada kilat di mana-mana. Itu tidak hujan dan tidak ada awan gelap. Namun, kilat menyambar. Petir terjalin bersama seolah-olah ada naga listrik yang melesat. Petir memiliki warna yang berbeda, seperti ungu, putih, hitam, perak, emas.
Pencahayaan semua warna terjalin satu sama lain di langit. Di kejauhan, langit telah berubah menjadi lautan kilat. Luli tidak tahu seberapa jauh tempat itu sebenarnya, tetapi energi yang kejam dan mengerikan bisa menyebar. Rambut Luli berdiri di atas akarnya dan darahnya menjadi dingin. Bisakah orang benar-benar melewati lautan kilat itu? Luli bertanya pada dirinya sendiri. Mengingat kemampuannya saat ini, dia bahkan tidak berani mendekati lautan petir itu, apalagi melewatinya. Swiss. Tiba-tiba, datang sambaran petir dalam warna perak. Luli tidak menyadari apa yang sedang terjadi sebelum Taoist Tuli menyeretnya ke samping. Bang! Baut kilat menghantam daerah terdekat dan ditelan gunung. Luli mengerutkan kening dan bertanya, petir ini tampaknya tidak sekuat itu. Dia sepertinya ada di sini menunggunya dan dia tidak terkejut melihatnya sama sekali. Dia meliriknya dan bertanya, Zilian, apa yang kamu lakukan di sini? Ini jenis yang paling lemah. Taoist Tuli menjelaskan, ada 5 jenis kilat di penjara guntur. Yang perak adalah yang terlemah dan kemudian ada putih, ungu, emas, dan hitam. Petir hitam adalah yang paling mengerikan. Bahkan aku akan terbunuh begitu aku disambar petir hitam. Tapi, pintu masuk ke gunung yang menjulang di penjara guntur diselimuti oleh petir hitam. Petik 2. Baik, Luli tidak tahu bahwa petir memiliki kekuatan yang berbeda. Matanya bersinar setelah beberapa saat. Bedwig menyala ketika Little White muncul di tangan Luli. Menunjuk ke lautan petir di kejauhan, Luli berkata, Little White, ada 5 jenis petir dengan yang hitam paling kuat dan diikuti oleh yang keemasan, ungu, putih dan perak. Coba dan lihat apakah Anda dapat menahan petir perak. Jika Anda bisa tinggal di sini dan berkultivasi. Petik 2. Bagaimana? Taoist Tuli berkedip dan memandang Little White dengan kebingungan. Si kecil ini sepertinya tidak kuat. Apakah itu akan menahan petir di penjara guntur? Mencicit. Begitu Little White melihat lautan petir di kejauhan, matanya mulai bersinar terang. Jika bukan karena fakta bahwa Luli memiliki instruksi tertentu, Little White akan sudah pergi ke lautan petir. Swiss. Tepat pada saat itu, 2 baut petir dipukul dengan satu menjadi putih dan satu perak. Luli menahan napas dan berkata, putih kecil, cobalah dan rasakan. Bisakah kamu tahan? Jangan memaksakan dirimu. Petik 2. Mencicit. Little White mengangkat kepalanya dengan bangga dan mencicit. Kemudian, Little White berlari menuju petir perak. Luli bahkan tidak ingat untuk minggir. Dia menatap Little White. Jika Little White tidak tahan, mungkin saja Little White mungkin akan dipukul sampai mati segera. Ledakan. Si kecil putih tersambar petir dan jatuh. Bulu putihnya terbakar dan asap hitam mengepul. Little White berguling-guling di tanah dan bahkan ada bau daging terbakar. Fiuh. Luli menarik napas dalam-dalam. Little White mungkin tampak sengsara tetapi kenyataannya, situasinya tidak buruk. Mata kecil seperti mutiara putih dipenuhi dengan kegembiraan dan sensasi. Jelas, petir di sini sangat membantu Little White. Bab 1164. Karena Luli tidak bergerak ke samping, Taoist tunarungu membawanya pergi sehingga Luli tidak akan terkena sambaran petir putih. Meskipun dengan baju besi relik menyala, Luli tidak akan kehilangan nyawanya, tetapi dia akan menderita. Mencicit. Si putih kecil berjatuhan di tanah dan kemudian berlari kembali ke Luli. Di bahu Luli, Little White mengangguk, menunjukkan bahwa itu bisa bertahan. Binatang kecil ini sangat mengesankan. Taoist Tuli tidak bisa tidak mengatakan apa-apa. Binatang kecil itu tampaknya tidak kuat dan bahkan tidak memiliki getaran seperti Raja Bis. Namun, Little White bisa tahan dengan halilintar yang mengerikan. Setelah semua, bahkan seorang prajurit pada tahap awal alam semesta dewa tidak bisa selamat dari petir di sini dan mungkin akan meledak menjadi debu. Little White pasti telah menjadi lebih tahan terhadap petir setelah dipukul berkali-kali. Petik 2. Luli berpikir dalam hati. Little White tidak mulai menjadi sangat kuat, terutama jika dibandingkan dengan naga iblis. Namun, setelah disambar petir berkali-kali, Little White menjadi resisten. Tentu saja, selama beberapa tahun terakhir, Little White tidak pernah berhenti untuk memperbaiki tubuhnya yang pasti telah menjadi lebih kuat. Swiss. Langit ditutupi oleh cahaya yang menyilaukan lagi. Little White mengangkat kepalanya untuk melihat dan berlari dari bahu Luli. Little White mulai berlari ke arah sambaran petir perak tidak jauh dari sana. Ledakan. Little White hancur.
Tubuhnya tampak terbakar tetapi Little White masih baik-baik saja. Little White dapat pulih dengan cepat. Little White pasti baik-baik saja asalkan tidak pergi ke petir ungu, emas, atau hitam. Luli pergi ke sebuah bukit kecil di dekatnya. Dia menggunakan senjata reliknya untuk menggali gua dan memasukkan beberapa kristal jiwa ke dalam. Dia memberitahu Little White, jika luka-luka Anda parah, istirahatlah di sini dan makan beberapa kristal jiwa untuk pulih. Petik 2. Kemudian, Luli meletakkan jimat batu giok di sudut dan berkata, jika Anda tidak tahan lagi, gigit jimat batu giok dan saya akan segera datang untuk menjemput Anda. Petik 2. Mencicit, mencicit. Little White mengangguk. Itu menempatkan cakar pada Luli, sangat tidak ingin membiarkan Luli pergi. Tentu, setelah dipikir-pikir lagi, Luli berkata, aku akan tinggal di sini dan menemanimu selama beberapa hari. Pergilah sekarang. Petik 2. Luli mengeluarkan manik jahat dan membawa Taoist Tuli ke dalam. Dia tinggal di gua untuk bercocok tanam. Little White mencicit senang dan kemudian keluar dengan kegembiraan, mencari petir di semua tempat. Meskipun Luli berada di dalam weak bed, dia masih khawatir tentang Little White sehingga dia tetap fokus pada kekuatan psikisnya pada Little White. Memastikan Little White hanya akan menemukan petir perak, Luli merasa lega. Mereka masih di tepi luar penjara guntur, hanya ada petir putih dan perak yang ada dan tidak terdistribusi secara padat. Beberapa jam kemudian, Luli merasa dia bisa mengistirahatkan pikirannya karena dia belum melihat petir ungu, emas, atau hitam. Setelah tinggal di sana selama setengah hari, Little White kembali ke gua dan menelan lusinan kristal jiwa untuk beristirahat. Setelah 2 jam, luka-luka Little White sembuh dan keluar dengan penuh semangat lagi. Luli tinggal di sini selama 2 hari. Dia sekarang yakin bahwa Little White aman kecuali prajurit yang kuat masuk ke penjara guntur. Luli bertanya pada Taoist Tuli dan mengetahui bahwa baru-baru ini tidak ada orang yang datang ke penjara guntur. Kemudian, Luli turun ke penjara jiwa. Turun ke bawah, perjalanan itu tidak berbahaya. Dalam lebih dari selusin hari, Luli kembali ke penjara emas. Di kaki gunung ini, Luli tidak melihat Chen Tianxian. Chen Jin menunggu di sini, bersama dengan pria lain, Lu Feng. Tuan, Chen Jin dan Lu Feng sangat senang melihat Luli datang dan keduanya membungkuk dengan hormat. Blazing Huo belum kembali. Dia pasti masih mengumpulkan api dan api. Di mana Chen Tianxian? Luli tidak puas. Dia mengatakan kepada Chen Jin agar Chen Tianxian menunggunya di sini. Apa yang dipikirkan Chen Tianxian? Tidak menaati dia. Dewa, bisakah kita memiliki privasi? Melihat bahwa Luli tidak bahagia, Chen Jin tersenyum lebar. Luli mengeluarkan weak bed dan membawa Chen Jin ke aula bagian dalam. Yang terakhir ragu-ragu untuk berbicara karena Tao Rungu, Lu Renhuang dan Patriark Ye ada di sini. Nyatakan urusanmu. Luli melirik. Chen Jin mengerti bahwa mereka yang ada di sini pasti ada di pihak Luli, jadi dia membungkuk sebelum menjawab, Tuhan, kakek buyutku ada di dunia kecil sekarang. Dia sedang mencoba membuka jalan menuju Divine Imperial Universe. Dia akan membuatnya terbuka dalam 1 atau 2 bulan paling banyak. Petik 2. Luli terkejut. 3 lorong ke Divine Imperial Universe semuanya telah disegel dan dikatakan bahwa untuk membuka lorong akan memakan waktu setidaknya 10 tahun. Luli kesal dengan fakta itu. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut ketika dia menemukan berita seperti itu ketika kembali ke penjara emas? Apakah kamu yakin? Luli menatap Chen Jin. Meskipun Luli yakin bahwa Chen Jin tidak akan berbohong kepadanya tentang hal ini, dia masih ragu. Mata Tao yang tuli bersinar. Dia mengerutkan kening ketika dia bertanya, apakah Chen Tianxian menemukan dunia kecil di celah spasial Divine Imperial Universe? Itu benar. Chen Jin berkata dengan pasti, kakek buyut menemukan jalan masuk ke dunia kecil dan dia mencuri jalan masuk. Dia mengambil kendali atas dunia kecil dan sekarang diam-diam mencoba membuka lorong. Petik 2. Bagus sekali. Taoist Tuli mengangguk. Chen Tianxian pintar. Dunia kecil seperti itu biasanya tidak diketahui dunia luar dan biasanya ada prajurit keluarga Yan yang menjaga dunia kecil itu. Chen Tianxian pasti telah memutuskan untuk bisa mengambil kendali tanpa diketahui orang lain. Petik 2. Luli bingung. Dia bertanya, Taoist tunarungu, mengapa perlu waktu yang jauh lebih sedikit untuk membuka lorong di dunia kecil ketika mungkin membutuhkan biaya 10 tahun dari penjara emas? Memahami kebingungan Luli, Taoist Tuli mengambil selembar kertas dan menggambar sesuatu.
Dia pertama-tama meletakkan garis vertikal lurus di tengah kertas ketika dia berkata, Tuhan, kertas ini mewakili ruang tempat kita berada. Baris ini di sini adalah Purgatory of Primordial Chaos. Petik 2. Oke, Lu Li tertarik. Dia mengangguk, teruskan. Ini penjara emas. Taoist Tuli meletakkan satu titik di telepon. Dia menggambar beberapa lingkaran di dekatnya dan melanjutkan, ada beberapa alam semesta di samping penjara emas dan mereka adalah 9 alam semesta. Your Heaven Reverse Universe juga berada di sebelah Purgatory of Primordial Chaos tetapi berada di bagian bawah. Ini adalah Realm of Paleobis. Taoist Tuli menempatkan beberapa lingkaran di sekitar garis lurus. Tiba-tiba, tata ruang dunia menjadi sangat jelas bagi Lu Li. Faktanya, ada banyak dunia dan alam semesta di ruang angkasa. Tetapi tidak banyak dari mereka memiliki akses langsung ke api penyucian Primordial Chaos. Ukuran alam semesta bervariasi. Semakin besar mereka, semakin stabil ruangnya, yang akan membuat meruntuhkan hambatan spasial menjadi lebih sulit. Purgatory of Primordial Chaos adalah tempat ajaib yang ada. Meruntuhkan penghalang spasial dari sini sangat sulit. Terlebih lagi, Divine Imperial Universe memiliki segel. Dapat dimengerti bahwa untuk menghancurkan penghalang spasial dari sini akan memakan waktu 10 tahun. Ada 2 jenis dunia kecil juga. Jenis pertama adalah dunia kecil di dekat alam semesta. Dunia-dunia kecil dan alam semesta bersebelahan satu sama lain dan mungkin ada cara akses. Sebagai contoh, dunia yang sepi memiliki banyak cara akses ke Heaven Reverse Universe. Namun, pergi ke Divine Imperial Universe dari dunia kecil di sebelahnya tidak akan mudah. Alasannya adalah bahwa itu akan membutuhkan penghalang spasial dari Divine Imperial Universe untuk dihancurkan. Namun, Divine Imperial Universe besar dan ruangnya stabil. Hambatan spasial seperti itu tidak akan diturunkan dalam beberapa tahun. Jenis lain dari dunia kecil adalah yang ada di celah spasial. Dunia-dunia kecil itu sudah ada di alam semesta tertentu dan akan ada banyak titik akses. Untuk memecah penghalang spasial, dalam hal ini, akan mudah. Karena, dunia-dunia kecil itu sudah berada di dalam alam semesta tertentu. Di sini, memasuki dunia kecil akan memasuki ruang semesta kerajaan surgawi. Selama penghalang spasial dunia kecil diturunkan, akses ke Divine Imperial Universe akan terbuka. Bab 1165, Wilayah Bunga. Setelah mendengar Taoist Tuli keluar, Lu Li sekarang memiliki pemahaman langsung tentang dimensi ruang di sini. Purgatory of Primordial Chaos seperti kolom raksasa yang menghubungkan langit dan tanah. Di sebelah kolom raksasa itu ada alam semesta mirip gelembung yang saling berdekatan dan bervariasi ukurannya. Ada beberapa gelembung kecil di antara yang besar, dan yang pertama dikenal sebagai dunia kecil. Ada beberapa yang besar dengan yang kecil di dalamnya. Semua gelembung yang tak terhitung jumlahnya dibuat untuk ruang di sini. Apakah akan ada dunia dan alam semesta lain selain dari yang dikenal? Apakah ada lebih banyak Purgatory of Primordial Chaos di ruang yang jauh? Petik 2. Lu Li bertanya-tanya. Sebuah bayangan muncul di benaknya, ada banyak gelembung di luar Purgatory of Primordial Chaos dan gelembung mengelilingi yang terakhir. Di ruang di kejauhan, ada lebih banyak Purgatory of Primordial Chaos. Sama seperti antara langit dan bumi, ada banyak kolom batu dengan gelembung di sekitar. Ayo pergi. Lu Li melambaikan tangannya. Pikiran seperti itu tidak akan membantunya sekarang. Mungkin, ketika dia naik ke Divinity dan mencapai tahap tertentu, banyak rahasia akan terungkap kepadanya. Dia membawa Chen Jin keluar dari Wickbed dan berkata kepadanya, kirim pesan dan tugaskan seseorang untuk menunggu Blazing Huo di sini. Petik 2. Setelah menyadari bahwa Lu Li hendak pergi dan mengingat bahwa Lu Li menyembunyikan percakapan darinya, Lu Feng menjadi gugup. Dia memandang Lu Li dan berkata, Dewa, apapun yang Anda perlu saya lakukan, tolong beri tahu saya. Saya berjanji akan memberikannya. Petik 2. Aku akan menyelamatkanmu dari masalah. Lu Li melambaikan tangannya. Pergilah. Untuk saat ini, aku tidak membutuhkanmu. Petik 2. Lu Feng adalah orang yang menjual informasi ke semua sisi. Siapa yang tahu kalau dia ada hubungannya dengan keluarga Yan? Lu Li tidak berani mempercayai pria ini. Lu Feng hendak mengatakan sesuatu, tapi Lu Li melemparkan tatapan dingin padanya. Mantan menangkupkan tinjunya dengan hormat dan berlari menuju pintu masuk penjara angin. Segera, dia menghilang di gunung yang menjulang tinggi. Chen Jin menghancurkan jimat batu giok.
Tidak lama kemudian, seorang prajurit tua di alam semi-dewa datang. Chen Jin menyuruhnya menunggu di sini dan membawa Blazing Huo ke dunia kecil ketika dia datang. Suara mendesing. Luli membawa Chen Jin ke dalam Wickbat. Batwick terbang dan menghilang ke cakrawala. Pintu masuk ke dunia kecil itu berada di Central Imperial Universe. Luli dan Chen Jin menuju ke Central Imperial Universe dan kemudian memasuki kota Chaos. Senang bertemu denganmu, Tuan Lu, Tuan Muda Jin. Penduduk di kota kekacauan semua berasal dari keluarga Chen. Ketika Luli dan Chen Jin muncul, sekelompok orang membungkuk kepada mereka dan para prajurit berlutut. Luli melambaikan tangannya. Dia memandang kota dengan perasaan campur aduk. Kembali pada hari-hari, ia hampir kehilangan nyawanya di kota kekacauan. Dia dibenci semua orang. Bagaimana waktu telah berubah. Kali ini, dia diperlakukan dengan sambutan yang sopan. Aku akan berkunjung ke lembah Zen Crippled. Luli berkata dan kemudian berlari pergi di Wickbat. Lembah Zen yang lumpuh tidak jauh dari tempat Luli berada. Meskipun Yin Qingxi dan guru Zen yang lumpuh telah pergi, Luli masih ingin pergi dan melihat-lihat. Dalam 1 jam, Luli sudah berada di luar lembah Zen yang kelumpuhan. Pandangannya sama seperti sebelumnya. Kabin masih berdiri. Tidak ada yang berani menduduki lembah. Bagaimanapun, itu tidak lama sejak guru Zen yang kelumpuhan dan Yin Qingxi pergi. Siapa yang bisa mengatakan dengan pasti bahwa mereka tidak akan kembali? Berdiri di depan kabin, Luli teringat seorang wanita cantik yang mempesona dan matanya yang kosong. Jika mata Yin Qingxi baik-baik saja, Luli percaya dia akan lebih menakjubkan dari Ji Mengtian dan bisa menjadi tandingan Luling. Pandangannya sama, tetapi kenalannya hilang. Berdiri di lembah setelah 1 jam, Luli berangkat dan pergi ke kota Chaos. Dia berteleportasi saat Chen Jin memimpin. Setelah seharian berteleportasi, Chen Jin membawa Luli ke dunia kecil. Chen Jin tidak berencana berhenti. Mereka terbang setengah hari dan pergi ke dunia kecil lain melalui lorong. Ini tempatnya. Petik 2. Di dunia kecil ini, Chen Jin melaporkan, dunia kecil ini dikenal sebagai wilayah bunga. Di masa lalu, itu adalah taman halaman belakang seorang tuan muda di keluarga Yan. Dia membangun banyak istana di sini dan ratusan keindahan disimpan di sini. Ketika keluarga Yan menuntut agar lorong-lorong ke semua dunia kecil dihancurkan, tuan muda ini enggan, jadi dia melindunginya secara diam-diam. Ketika mata-mata dari keluarga kami menemukan dunia kecil ini, kakek buyut melakukan hal yang tegas dan menduduki dunia kecil. Tetapi pada akhirnya, tuan muda itu menjadi cerdas dan menghancurkan lorong tepat waktu atau kita akan dapat memasuki Divine Imperial Universe secara langsung. Petik 2. Wilayah bunga. Luli tersenyum. Dunia kecil ini indah. Suan Qi di surga dan bumi adalah rata-rata, meskipun tidak mendalam. Tuan muda ini memang tahu bagaimana hidup dengan baik. Segera, mereka tiba di jantung wilayah bunga. Di dalam kota kecil, Luli menggunakan kekuatan psikis untuk memeriksa. Dia memperhatikan sebuah istana di tengah-tengah bunga di luar kota. Boom, 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 boom. Dari kejauhan terdengar suara dentuman. Luli samar-samar bisa melihat bahwa ruang di sana bergetar. Pasti Chen Tianxian di sana yang memecahkan hambatan spasial. Dewa, apakah kamu ingin pergi dan beristirahat? Chen Jin dengan penuh semangat meminta Luli untuk pergi ke istana. Mantan tersenyum sambil tersenyum kepada semua pria dan berkata, tuan muda dari keluarga Yan itu memiliki mata yang bagus. Dia menyimpan banyak gadis cantik di istananya. Dewa, jika kau mau, aku bisa mengaturnya. Petik 2. Luli menggunakan kekuatan psikis untuk memeriksa bagian dalam istana. Dia memang melihat banyak gadis cantik di sana. Bahkan para pelayan pun sangat mengagumkan. Beberapa wanita di istana sama menakjubkannya dengan Ji Mengtian, dan mereka semua memiliki gaya mereka sendiri. Tidak, Luli sedang tidak ingin menghabiskan waktu dengan gadis-gadis cantik. Dia tidak suka berhubungan intim dengan seorang wanita ketika tidak ada ikatan emosional. Dia bukan binatang dan tidak akan tidur dengan sembarang gadis. Jika dia pria seperti itu, banyak wanita cantik dari keluarga besar akan mengerumuninya begitu dia mengedipkan mata. Luli terbang menuju Chen Tianxian. Setelah tiba, Luli melihat selain Chen Tianxian, ada 2 prajurit lain di puncak alam semi-dewa. Lorong itu akan segera terbentuk. Tuan, Chen Tianxian tidak berhenti. Dia mengangguk dan berkata, aku minta maaf, tapi aku tidak bisa memberi hormat sekarang.
Petik 2. Tidak apa-apa, Luli tidak pernah peduli tentang gerakan kosong seperti itu. Dia melihat dan berkata dengan pujian, Chen Tianxian, kamu telah melakukannya dengan baik. Jika kita bisa menaklukkan kota kerajaan surgawi, Anda akan sangat dihargai. Kesepakatan kami yang dibuat bertahun-tahun lalu masih efektif. Petik 2. Terima kasih Tuan. Chen Tianxian sangat gembira. Luli akan mengembalikan kebebasannya setelah kota kerajaan surgawi dilanggar. Setelah menghabiskan waktu yang lama bersama, Chen Tianxian tahu bahwa Luli adalah orang yang suka berkata-kata. Bagaimana Chen Tianxian tidak bahagia? Berdengung, Luli mengeluarkan Lu Ren Huang, Taoist tunarungu, Patriark Ye, dan He Yue kalau-kalau mereka bosan di dalam. Taoist tunarungu telah pulih. Dia bergabung dengan para prajurit untuk meledakkan ruang tanpa ragu-ragu. Baik, keyakinan Chen Tianxian didorong oleh bantuan Tao tunarungu. Chen Tianxian mencoba memeriksa dan berkata, Dewa, tolong istirahat. Dalam sebulan, paling banyak, lorong akan terbuka. Kami akan dapat menembus dan pergi ke Divine Imperial Universe. Petik 2. Lu Ren Huang menatap Chen Tianxian dan yang lainnya sebelum dia berkata kepada Luli dengan khawatir, Luli, apakah kamu yakin bahwa kamu dapat menghancurkan Divine Imperial City? Juga, apakah ini akan membuat Yan Tiangang kesal? Petik 2. Lu Ren Huang tidak pernah suka mencampuri urusan luar, tapi itu tidak berarti dia tidak tahu apa-apa. Dia tahu sesuatu tentang keluarga Yan, terutama fakta bahwa Yan Tiangang adalah seorang pejuang perkasa di dewa. Mau tidak mau, Lu Ren Huang prihatin. Haha, petik 2. Luli tersenyum dan menjawab, saya sudah menyinggung Yan Tiangang. Sudah merupakan perjuangan hidup dan mati di antara kita ketika saya naik ke dewa. The Heaven Reverse Universe tidak akan pernah aman sebelum keluarga Yan pergi. Sebelum saya naik ke Divinity, saya harus menghancurkan kota kekaisaran surgawi. Saya akan menghapus keluarga Yan dan mengendalikan 9 alam semesta. Petik 2. Bab 1166. Saat Luli membunuh Yan Zhen, perseteruan antara Luli dan Yan Tiangang tidak pernah bisa diselesaikan. Yan Tiangang akan memburu Luli dengan segala cara, apakah Luli bisa mengakhiri keluarga Yan atau tidak? The Heaven Reverse Universe lemah. Lu Ren Huang kuat sekarang, tapi dia jauh lebih lemah dibandingkan dengan para prajurit di puncak alam semi dewa di 9 alam semesta. Bagaimana jika Lu Ren Huang naik ke dewa? Siapa yang akan melindungi keluarga Lu? Keluarga Lu tidak dibangun di atas dasar yang kuat dan berada pada posisi yang kurang menguntungkan dibandingkan dengan keluarga di 9 alam semesta. Setidaknya, keluarga-keluarga itu memiliki tanah leluhur. Mereka dapat menggelar comeback dalam beberapa ratus tahun bahkan ketika mereka dihancurkan untuk saat ini. Keluarga-keluarga itu memiliki terlalu banyak bahan mistis tingkat atas dan populasi yang besar. Mereka bisa memiliki bakat dan pejuang yang kuat sepanjang generasi. Saat ini, keluarga Lu, Ye, Kong, dan Jiang berada di penjara kayu. Prajurit 9 alam semesta tidak bisa pergi ke sana. Tetapi bagaimana jika ada kecelakaan? Bagaimana jika para pejuang dari 9 alam semesta memaksa mereka yang ada di alam Paleo Bis dan memasuki penjara kayu dalam misi pembunuhan? Begitu banyak hal yang tidak pasti. Oleh karena itu, Luli ingin menetapkan fondasi yang stabil untuk keluarga Lu dan menciptakan lingkungan yang benar-benar aman sebelum ia naik ke dewa. Itu berarti bahwa Luli harus menghancurkan kota kerajaan surgawi dan menghancurkan keluarga Yan. Kalau tidak, begitu Luli naik ke Divinity, keluarga Yan bisa berangkat untuk mengakhiri keluarga Lu. Mereka akan membunuh semua orang di keluarga Lu dan menangkap dan bahkan memjiang Qiling, Bai Qiuxue, dan Bai Xias Huang. Itu tidak akan pernah terjadi pada jam tangan Luli. Dia lebih suka tidak pergi ke dewa sebelum dia bisa membantu keluarga Lu menjadi tenang. Dia punya sebulan di sini. Luli mulai berkultivasi. Lu Ren Huang tidak. Dia mengamati ketika mereka membuka lorong seolah-olah dia ingin mengambil sesuatu. Blazing Huo datang setelah 10 hari dan berkontribusi juga. Mereka bergerak lebih cepat. Lorong bisa dibuka paling lama 20 hari. Blazing Huo, Taoist Tuli, dan Chen Tianxian semuanya kuat, tetapi mereka telah menjadi budak jiwa Luli. Lu Ren Huang tidak bisa membantu tetapi berseru atas fakta dan pada saat yang sama, dia bangga dengan Luli. Lorong spasial besar terbentuk setelah 20 hari. Chen Tianxian, Tao Tunarungu dan Blazing Huo saling memandang. Mereka segera berlari ke terowongan dan segera menghilang. Bang! Setelah beberapa saat,
jimat jade yang dipegang Chen Jin retak. Dia melaporkan dengan gembira, Tuan Ren Huang, tolong beritahu Tuan Muda Li bahwa lorong itu terbuka. Kakek buyut telah mengendalikan jalan keluar di sana. Petik 2. Baik, Lu Ren Huang menamparkan manik jahat. Sesaat kemudian, Lu Li keluar. Dia berkata dengan sangat gembira ketika dia melihat lorong terbuka, ayo masuk. Lu Li berkata kepada dua prajurit di puncak alam semi dewa dari keluarga Chen setelah dia terbang untuk jarak pendek, saya ingin mengucapkan terima kasih karena tinggal di sini untuk menjaga pembukaan. Pastikan Anda memiliki kendali penuh atas wilayah bunga. Petik 2. Tentu saja, Tuan Muda Li. Dua prajurit di puncak alam semi dewa berjanji, wilayah bunga tidak akan jatuh ke tangan orang lain kecuali kita mati. Petik 2. Lu Li dan Lu Ren Huang terbang. Setelah kilatan cahaya, mereka muncul di antara pegunungan yang tinggi dan rentang yang tinggi. Ada banyak prajurit, dan ada yang kuat. Tetapi mereka dikuasai oleh Chen Tianxian dan Blazing Huo. Cukup banyak yang terbunuh. Chen Tianxian, beraninya kamu menyerang Divine Imperial Universe. Apakah Anda ingin Divine Imperial Universe dan Central Imperial Universe berperang? Petik 2. Chen, Anda telah membunuh orang-orang kami. Keluarga Yan tidak akan pernah melupakan ini. Tuan Tiangang akan membalaskan dendam kita. Petik 2. Beberapa prajurit tua terus berteriak. Jelas, mereka bukan dari keluarga Yan tetapi keluarga lain di dekatnya. Tentu saja, semua keluarga lain di Divine Imperial Universe berafiliasi dengan keluarga Yan. Akhiri semuanya, Lu Li melambaikan tangannya dan berkata dengan dingin. Blazing Huo tidak mengerahkan kekuatan penuhnya. Atas perintah Lu Li, Blazing Huo mulai melakukan upaya yang lebih besar. Teratai Piro yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dan banyak prajurit dibakar menjadi abu. Satu-satunya yang kuat di antara para prajurit adalah beberapa prajurit Realm Semi Dewa rata-rata. Seberapa kuatkah Taoist Tuli, Chen Tianxian, dan Blazing Huo? Lu Ren Huang dan Lu Li tidak perlu melakukan apapun sebelum semua prajurit dihilangkan. Mereka berasal dari keluarga Gu di dekatnya. Chen Tianxian terbang untuk menjelaskan, kami butuh waktu lama untuk membuka lorong. Meskipun tempat ini keluar dari jalan, karena keluarga Gu tahu, keluarga Yan harus tahu juga. Petik 2. Baik, Lu Li menggosok dahinya. Dia juga berpikir begitu. Karena keluarga Gu memperhatikan situasinya, mereka pasti telah melaporkannya ke keluarga Yan. Sekarang keluarga Yan tidak mengirim prajurit yang kuat, maka mayoritas murid dan prajurit mereka pasti telah memasuki alam semesta kerajaan surgawi. Ayo pergi dan kumpulkan beberapa informasi dari kota. Lu Li melambaikan tangannya dan berkata kepada Blazing Huo, tetap di sini dan jaga lorong. Nantinya, saya akan meminta seseorang mengirimkan pesan kepada Anda. Petik 2. Lu Li kemudian berbalik ke He Yue. Kamu tinggal di sini juga. Sebarkan badan-badan tambahan Anda di semesta kerajaan surgawi. Petik 2. Bersama dengan Lu Ren Huang, Chen Tianxian, dan Patriark Ye, Lu Li terbang menuju kejauhan. Segera, mereka menemukan kota kecil. Lu Li meminta Patriark Ye untuk mengumpulkan informasi mengingat bahwa dia hanya di alam abadi bumi dan tidak akan menjadi target yang jelas. Patriark Ye kembali setelah 1 jam dengan tampilan yang mengerikan. Dia menghela nafas. Keluarga Yan tahu tentang situasi itu sejak lama. Hampir semua murid keluarga Yan telah memasuki kota kerajaan surgawi dan begitu pula murid elit dari keluarga yang terafiliasi. Perisai Divine Imperial City telah diaktifkan setengah bulan yang lalu. Petik 2. Baik, pikiran Lu Li terbebani. Awalnya, dia pikir dia bisa melancarkan serangan mendadak dan menduduki Divine Imperial City dalam sekali jalan. Namun, keluarga Yan bereaksi cepat. Tampaknya mengambil badai adalah satu-satunya cara untuk pergi. Lu Li berpikir sejenak dan bertanya pada Chen Tianxian, berapa banyak prajurit Realm Semi Dewa yang ada di Central Imperial Universe. Chen Tianxian melakukan beberapa perhitungan, mereka yang berasal dari keluarga Chen, keluarga terafiliasi kami dan yang ada di Central Imperial Universe yang menyerah kepada kami, semuanya, sekitar 30 orang. Petik 2. Bawa semuanya ke sini. Lu Li melambaikan tangannya. Jangan khawatir tentang seseorang yang menyerang Central Imperial Universe. Tidak ada yang akan berani begitu pertempuran kita dimulai di sini. Petik 2. Itu benar. Chen Tianxian juga mempercayainya. Meskipun hampir semua cara akses ke Divine Imperial Universe telah dihancurkan,
masih ada mata-mata dari semua keluarga yang berbeda. Begitu Luli mengambil tindakan, mata-mata itu akan menghabiskan sarana mereka untuk mengirim pesan kepada keluarga mereka, dan berita pertempuran akan menyebar ke 9 alam semesta. Luli meluncurkan serangan terhadap Divine Imperial Universe. Siapa yang berani melakukan bisnis monyet saat ini? Semua orang pasti gelisah saat ini. Setiap keluarga yang membuat marah Luli akan selesai dalam sekejap. Chen Tianxian berkata setelah berpikir sejenak, Tuan Muda Li, terakhir kali, beberapa keluarga tidak menyerang Heaven Reverse Universe, dan mereka membenci keluarga Yan. Bagaimana kalau kita mengumpulkan prajurit yang kuat dari keluarga-keluarga itu dan membiarkan mereka bergabung dengan kita? Petik 2. Tentu, Luli mengangguk setuju. Dia juga menoleh ke Blazing Huo, pergi dan kumpulkan prajurit yang kuat dari keluargamu. Jika kita bisa menembus kota kerajaan surgawi, semua orang akan diberi hadiah. Petik 2. Baik. Blazing Huo sangat senang. Luli, menggunakan prajurit yang kuat dari keluarga Huo, menunjukkan bahwa mereka bersama-sama. Paling tidak, Luli tidak akan membuat masalah bagi keluarga Huo apakah Divine Imperial Universe bisa dijatuhkan atau tidak. Dewa, aku akan mengirim pesanmu juga. Taoist Tuli menambahkan, saya akan menyebarkan kata-kata ini di api penyucian primordial chaos. Beberapa prajurit menganggap keluarga Yan sebagai musuh juga. Saya akan membiarkan mereka datang dan bekerja bersama kami. Petik 2. Tentu saja, mereka semua bisa datang. Luli melambaikan tangannya. Terlepas dari keluarga Jun, setiap keluarga yang menyimpan dendam terhadap keluarga Yan dapat datang dan menyerang Divine Imperial Universe. Saya akan mengabaikan semua perselisihan antara saya dan siapapun yang dapat berkontribusi. Petik 2. Terakhir kali, banyak keluarga dari 9 semesta berada di atas invasi Heaven Reverse Universe, tetapi keluarga Yan adalah dalang di baliknya. Jun Hongye membuat marah Luli juga. Luli tidak akan membiarkan kedua keluarga kait itu. Di sisi lain, ia bisa mengubah permusuhan menjadi persahabatan dengan keluarga lain jika mereka melakukannya dengan baik. Bab 1167. Chen Tianxian, Taoist Tunarungu dan Blazing Huo semua pergi untuk menyebarkan kata-kata Luli. Kali ini, Lu Feng menikmati posisi yang menguntungkan untuk penggunaan keterampilannya. Dia lebih dari senang ketika mendengar dia bisa mengirim kata-kata atas nama Luli. Dalam 10 hari, berita itu mencapai semua keluarga besar di 9 alam semesta dan api penyucian primordial chaos. 9 alam semesta terkejut dan begitu juga Purgatory of Primordial Chaos. Berita itu mengatakan bahwa Luli ingin menginvasi alam semesta surgawi dan bahwa dia telah pergi ke alam semesta dunia surgawi. Dia mengumumkan bahwa dia menyerukan kepada orang lain untuk membantu dan begitu kota kerajaan surgawi dilanggar, semua yang berpartisipasi akan diberi hadiah, dan mereka yang menyerbu Heaven Reverse Universe dapat diampuni. Banyak keluarga tidak peduli tentang hadiah. Fakta bahwa mereka bisa dimaafkan adalah hadiah besar dalam dirinya sendiri. Lebih banyak keluarga takut mati ketika mereka tahu bahwa Blazing Huo sekarang melayani Luli. Blazing Huo peringkat nomor 2 di antara top 10 Purgatory dan Taoist Tuli peringkat no. 4. Saat ini, keduanya bekerja untuk Luli. Selain itu, Luli mengakhiri Yan Zhen tahun lalu. Luli sudah diakui sebagai prajurit terkuat di 9 alam semesta. Luli tidak berperasaan dan kejam, dan dia pendendam. Berapa banyak pejuang Realm Semi-Dewa yang menyerbu Heaven Reverse Universe berhasil kembali. Sebelumnya, banyak keluarga terus-menerus cemas dan tidak tahu harus berbuat apa. Beberapa keluarga bahkan memutuskan mereka harus datang ke tahap di mana mereka siap untuk melarikan diri ke tanah leluhur mereka, menyerahkan wilayah mereka untuk selamat dari bencana. Sekarang setelah pesan Luli keluar, banyak keluarga mengadakan pertemuan semalam. Akhirnya, mayoritas menjawab panggilan Luli. Keluarga Li adalah yang pertama merespons. Menyusul itu adalah keluarga Ren dan beberapa keluarga dari 5 keluarga kecil. Di Purgatory of Primordial Chaos, Feng Aoxue dan istrinya pergi ke penjara es. Meskipun Kaisar Astro dan Kaisar Darah tidak mengambil tindakan, mereka mengirim beberapa kata kepada beberapa prajurit Realm Semi-Dewa, meminta mereka untuk membantu Luli. Semua prajurit Realm Semi-Dewa dari Hippocrene Universe berkumpul di sekitar. Blazing Huo memanggil mereka bersama secara pribadi, belum lagi Luli memanggil mereka juga. Banyak pejuang kuat berkerumun. Ini adalah acara akbar. Beberapa mengira mereka bisa bergabung dalam kesenangan, jika tidak membantu.
Jun Hongye kesal. Lu Li menyatakan bahwa semua keluarga lain bisa terpisah dari keluarga Jun. Dengan kata lain, Lu Li masih menyimpan dendam, dan dia akan berurusan dengan keluarga Jun sesudahnya. Tentu saja, sementara banyak pejuang yang kuat datang, mereka masih dipenuhi dengan kecemasan. The Divine Imperial Universe terlalu kuat. Jika mereka tidak bisa menembus kota, maka mereka akan menyinggung keluarga Yan. Setelah itu, keluarga Yan bahkan bisa menaikkan hutang darah dengan para peserta. Katakanlah bahwa kota kerajaan surgawi dapat dilanggar. Bagaimana jika Yan Tiangang kembali dari Divine Imperial City? Maka semua yang berkontribusi kali ini akan dihukum mati. Yang sedang berkata, banyak yang percaya bahwa jika mereka tidak datang, mereka harus menghadapi kemarahan Lu Li. Jika Divine Imperial City tidak bisa dilanggar, maka keluarga Yan tidak akan sangat tersinggung. Mereka yang berpartisipasi dapat mengklaim bahwa mereka dipaksa oleh Lu Li. Itu tidak mungkin bahwa keluarga Yan bisa membuat musuh dari 9 alam semesta sendirian. Di sisi lain, jika Divine Imperial City dilanggar, maka keluarga Yan akan berakhir. Diberikan resolusi Lu Li, dia akan menghancurkan tanah leluhur keluarga Yan serta menghapus keluarga Yan sepenuhnya. Adapun Yan Tiangang, dia tidak ditakuti oleh beberapa keluarga. Sudah ratusan tahun sejak Yan Tiangang pergi ke dewa dan tidak pernah sekalipun dia kembali. Pasti sulit baginya untuk kembali lagi di masa depan. Banyak keluarga tahu bagaimana memilih antara rasa sakit yang pendek, tajam dan panjang, yang tumpul dan antara bencana absolut dan yang potensial. Selain itu, Divine Imperial Universe adalah tempat yang makmur. Bahkan keluarga yang berafiliasi pun kaya. Keluarga yang akan bergabung untuk menyapu Divine Imperial Universe akan berdiri untuk mendapatkan. Dalam setengah bulan saja, ada 40-50 prajurit Realm Semi-Dewa. Lu Li tidak mengambil tindakan. Dia mengatakan pada Blazing Huo untuk mengambil alih komando dan mengambil kendali penuh atas kota kerajaan surgawi terlebih dahulu. Ketika kelompok prajurit yang kuat datang, Divine Imperial Universe mengalami malapetaka. Keluarga Yan, yang dikenal sebagai keluarga paling kuat di 9 alam semesta, telah bertindak dengan cara yang suka memerintah dan telah menyinggung banyak keluarga. Karena keluarga-keluarga itu memiliki kesempatan untuk mendatangkan malapetaka ke keluarga Yan, tidak ada yang akan berbelas kasihan. Lu Li tidak peduli dengan apa yang dilakukan keluarga. Dia hanya memberi 2 perintah. Yang pertama adalah bahwa warga sipil harus dibebaskan, dan yang kedua adalah bahwa tidak ada perempuan yang harus di. Selain itu, dia tidak peduli apa lagi yang akan dilakukan para pejuang. Meskipun Lu Li memberitahu Yan Zhen bahwa ia akan membantai semua orang di alam semesta surgawi, Lu Li tidak akan membunuh warga sipil, bahkan pada hari ini. Warga sipil tidak ada hubungannya dengan perang apapun. Warga sipil tidak bersalah dan tidak ada yang berhak mengambil nyawa mereka. Beberapa prajurit Realm Semi-Dewa datang dan beberapa pergi. Lu Li, Lu Ren Huang, Blazing Huo, dan Tao Tunarungu telah menunggu jika seseorang akan menghancurkan lorong spasial di antara kekacauan. Meskipun lorong bisa dibuka lagi, itu berarti menghabiskan beberapa bulan. Lu Li ingin memiliki beberapa prajurit Realm Semi-Dewa mengambil kendali dari Imperial Universe pertama dan kemudian mengumpulkan semua orang di Divine Imperial City untuk menembusnya. Lebih banyak pejuang Realm Semi-Dewa datang sampai jumlah total mencapai lebih dari 80. Lu Li masih belum percaya diri. Dalam sejarah, beberapa dewa datang untuk menyerang kota kerajaan surgawi. Namun, mereka semua pergi dengan frustrasi. Lu Li bisa mengumpulkan 100 prajurit dewa semi-dewa, tapi apakah mereka akan sebagus makhluk abadi? Benar-benar tidak. Karena itu, Lu Li telah berkultivasi. Jika dia bisa menjadi abadi segera, maka mungkin peluangnya untuk melanggar Divine Imperial City akan lebih besar. 5 hari kemudian, ada lebih dari 90 prajurit Realm Semi-Dewa yang berkumpul. Tidak ada lagi yang datang selama beberapa hari terakhir. Mereka yang bisa datang mungkin sudah tiba. Lu Li berkultivasi di Bedwick dan tidak peduli dengan urusan itu. Taoist Tuli, Blazing Huo, dan Chen Tianxian berdiskusi terlebih dahulu. Kemudian mereka berkonsultasi dengan Lu Ren Huang. Akhirnya, mereka memutuskan bahwa Blazing Huo akan pergi dan mengelola kalau-kalau para pejuang Realm Semi-Dewa yang memasuki alam semesta surgawi akan menjadi tidak terkendali. Taoist Tuli dan Chen Tianxian akan terus menjaga di sini. Badan pendukung He Yue telah mencakup lebih dari setengah Divine Imperial Universe.
Dalam setengah bulan lagi, dia bisa memonitor seluruh Divine Imperial Universe. Lu Li berusaha pada menit terakhir. Dia ingin melihat apakah dia bisa menjadi abadi pada saat kritis. Tapi semakin putus asa dia, semakin kecewa dia. Dia telah berkultivasi selama sebulan tanpa mencapai kemajuan apapun. Lu Li berhenti berkultivasi setelah setengah bulan. Akan aneh jika dia bisa membuat terobosan di saat seperti itu, seperti memaksa keledai menari. Setelah melangkah keluar dari Wikbet, Lu Li bertanya kepada He Yue, bisakah kamu memantau Divine Imperial Universe sekarang? Bagaimana situasinya? Petik 2. He Yue mengangguk. Aku bisa menjaga setiap tempat di tab terpisah dari Divine Imperial City. Saat ini, semuanya baik-baik saja. Hampir semua kota besar ditempati. Para prajurit keluarga yang berafiliasi, beberapa telah melarikan diri ke dunia kecil dan sisanya terbunuh. Tetapi seharusnya tidak ada banyak prajurit yang kuat di Divine Imperial Universe. Mereka pasti telah melarikan diri atau pergi ke kota Imperial Divine. Petik 2. Baik, Lu Li bertanya pada Chen Tianxian, apakah semuanya sudah siap sekarang? Chen Tianxian mengangguk. Iya, yang kami tunggu adalah perintah Anda. Petik 2. Jadi, inilah perintahku. Lu Li melambaikan tangannya. Kalian semua prajurit yang kuat, pergi ke Divine Imperial City. Berkumpul di luar kota. Jangan buang waktu. Petik 2. Ayah, ayo pergi. Mari kita lihat apa yang spesial tentang Divine Imperial City. Petik 2. Lu Li menoleh ke Lu Renhuang. Yang terakhir sangat ingin melihat juga. Kota kerajaan surgawi adalah bagian dari relik. Jika kota itu bisa dilanggar dan relik bisa didapat, keluarga Lu bisa menikmati kemakmuran sepanjang generasi yang akan datang. Lu Li meminta Chen Tianxian untuk tetap dan menjaga lorong. Bersama dengan He Yue, Taoist tunarungu, Lu Renhuang dan Patriark Ye, Lu Li memasuki manik jahat dan terbang ke arah barat laut. Ada jarak tertentu ke alam semesta surgawi. Tapi itu akan memakan biaya 2 hingga 3 hari paling banyak ketika Wikbet terbang dengan kecepatan tinggi. Bagaimanapun, itu akan memakan waktu bagi para prajurit Rilem Semi Dewa untuk tiba melalui teleportasi. Aku ingin tahu apakah Tuan Muda Li bisa melakukannya. Petik 2. Sambil melihat manik jahat saat terbang, Chen Tianxian dipenuhi dengan antisipasi. Lu Li membunuh Yan Zhen sementara yang terakhir memakai baju besi relik. Mungkin, Lu Li bisa menembus kota kerajaan surgawi. Dia adalah pria yang bisa memberikan keajaiban sepanjang waktu. Bab 1168. Kota Kekaisaran Surgawi terletak di pusat semesta Kerajaan Kekaisaran. Banyak orang di alam semesta surgawi menganggap kota ini sebagai kota yang dihuni oleh para dewa. Seluruh kota mengambang di udara. Melihat dari kejauhan, kota itu memang terlihat seperti tempat yang hanya ada di dewa. Itu misterius dan suci. Kota kerajaan surgawi berwarna gelap di sekelilingnya. Itu adalah sebuah kubus dengan radius 30 mil. Ini adalah kota yang sangat besar. Mandi di bawah sinar matahari, kota itu memancarkan cahaya suci. Mengagumkan. Saat ini, Divine Imperial City sedang melotot. Seluruh kota bersinar dengan cahaya tak terbatas dalam cahaya hitam, yang membuatnya lebih seperti kota di dewa. Ketika orang-orang melihatnya, mereka akan dipenuhi dengan penghargaan dan teror yang mendalam pada saat yang sama. Wosh, wosh, wosh. Dari langit yang jauh terdengar bunyi-bunyian. Prajurit datang. Segera, mereka tiba dan berkumpul di luar kota Imperial Divine. Di timur dan barat kota kerajaan surgawi adalah 2 suku besar. Orang-orang di suku menatap para pejuang di langit dan bingung. Itu tidak terlihat seperti berasal dari Divine Imperial Universe. Apa yang mereka lakukan di sekitar Divine Imperial City? Apakah mereka mencoba menyerang? Meskipun sebagian besar penduduk suku tersebut adalah warga sipil, kedua kepala suku dan beberapa tetua diberitahu. Mereka mengenali beberapa pejuang. Mereka berasal dari 9 alam semesta. Kirim kata-kataku. Semuanya pergi. Petik 2. Kedua pemimpin itu cerdas. Mereka memerintahkan orang-orang mereka untuk pindah sekaligus. Para pejuang kuat yang datang dengan cara yang begitu agresif tidak mungkin datang berkunjung. Kota Kekaisaran Surgawi telah ditutup. Tidak ada seorang pun dari keluarga Yan yang pernah keluar. Sesuatu akan terjadi. Api di gerbang kota membawa bencana bagi ikan di parit. Yang paling kuat dari kedua suku adalah 2 kepala suku, dan mereka hanya ada di alam abadi. Mayoritas penduduk di sana tidak bisa bertarung sama sekali.
Setelah suku-suku mereka terkena dampak pertempuran, penduduk di sana bisa dihancurkan sampai mati. Wosh, wosh, wosh. Semakin banyak prajurit datang dari semua sisi yang berbeda, berkumpul di sekitar Divine Imperial Universe. Dua kepala suku dan beberapa tetua takut mati. Mereka marah melihat beberapa warga sipil mengemasi perhiasan, pakaian mahal, dan barang-barang berharga lainnya, mencoba membawa apapun yang berharga dengan mereka. Mengapa mereka berlama-lama di saat putus asa seperti ini? Untungnya, para pejuang hanya tinggal di luar kota dan tidak mengambil tindakan. Kota Kekaisaran Surgawi juga tenang. Untuk saat ini, pertempuran belum dimulai. Dua kepala suku dan para tetua masih bisa tetap tenang, berdoa semoga perang belum dimulai atau kedua suku akan diratakan. Wosh, wosh. Ketika lebih dari setengah penduduk sipil di suku telah pergi, ada lebih dari 70 prajurit di luar kota kerajaan surgawi. Mereka semua mengadopsi cara yang mengesankan. Penduduk suku bahkan tidak bisa bernapas. Apakah mereka benar-benar akan menyerang kota kerajaan surgawi? Tidakkah mereka takut kalau Dewa Yan akan marah dan menghukum mereka? Petik 2. Para prajurit yang kuat itu tidak mungkin berkumpul di sini untuk bersenang-senang. Kedua kepala suku teringat desas-desus yang mereka dengar tentang Yan Zhen, patriark keluarga Yan, telah terbunuh. Kedua pemimpin itu ketakutan. Mereka semua adalah orang-orang dari alam semesta surgawi dan telah mempercayai Yan Tiangang. Secara alami, kedua pemimpin itu tidak ingin melihat kota kerajaan surgawi dilanggar. Desir. Tidak lama kemudian, di kejauhan terdengar suara yang tajam. Sebuah manik melesat. Kemudian, seorang pemuda berambut putih muncul dengan beberapa prajurit. Kedua kepala suku dan banyak tetua tercengang melihat bahwa para prajurit yang berkumpul di luar kota kerajaan surgawi datang sekaligus. Mereka membungkuk dan berteriak pada saat yang sama, "Tuan Lu." Apa? Para kepala dan tua-tua saling memandang dengan tak percaya. Ada 70 hingga 80 prajurit di sini dan beberapa mungkin telah hidup lebih dari 1000 tahun. Mengapa mereka memberi hormat kepada seorang pemuda berambut putih? Pemuda ini sangat hijau. Apakah dia bahkan berusia 30 tahun? Tuan Lu. Apakah dia yang legendaris, Lu Li, yang membunuh patriark keluarga Yan? Petik 2. Seorang penatua terbunuh. Seorang kepala dan tua-tua lainnya terkejut. Mantan berteriak, "Pergi, sekarang. Katakan pada semua orang untuk pergi dengan keluarga mereka dan jangan mengambil apapun." Petik 2. Segera setelah kepala suku memberikan instruksi, suku tersebut turun ke dalam kekacauan. Para kepala dan penatua memandang pria muda di langit itu seolah-olah dia hantu. Murid keluarga Yan, sejauh orang-orang suku dianggap, adalah keturunan abadi. Yan Zhen adalah juru bicara dewa di dunia fana. Namun, dia dibunuh oleh pemuda berambut putih yang tidak berbeda dari iblis. Tolong, bangkit. Pria muda berambut putih di langit adalah Lu Li. Dia melirik semua orang di sana. Blazing Huo memberitahunya bahwa tidak ada yang berasal dari keluarga Jun. Setelah itu, Lu Li berkata, "Beberapa dari Anda berasal dari keluarga yang mungkin memiliki beberapa kesalahpahaman dengan saya. Mulai hari ini, itu akan menjadi air di bawah jembatan. Mari kita bekerja bersama dan melanggar Divine Imperial City. Setelah itu, kita akan berbagi kekayaan keluarga Yan bersama-sama." Petik 2. Terima kasih, Tuan Lu. Para prajurit berteriak lagi. Memang benar bahwa Lu Li baru berusia 30 tahun, tetapi yang lain tidak merasa canggung sama sekali ketika mereka memanggil Lu Li sebagai Tuan. Dunia adalah tempat yang realistis. Umur tidak masalah, hanya kekuatan. Ketika seseorang memiliki kekuatan yang cukup, orang itu memiliki hak untuk menjadi tuan. Siapapun yang lebih lemah harus tunduk pada orang itu meskipun mereka jauh lebih tua. Baiklah sekarang, Lu Li berkata kepada Blazing Huo, suruh keluarga Yan mengirim seseorang untuk berbicara. Petik 2. Blazing Huo berdeham dan berteriak, "Siapa yang bertanggung jawab atas keluarga Yan? Keluar dan temui kami." Petik 2. Blazing Huo menggunakan Suan energi untuk menguatkan suaranya. Itu mengejutkan dan bergema di langit. Orang-orang dalam radius ratusan mil bisa mendengarnya. Tidak jauh, beberapa orang dari kedua suku belum pergi. Suara mengejutkan membuat kaki mereka lemah dan jatuh ke tanah. Sejauh Lu Li tahu, kota kerajaan surgawi adalah relik. Pasti ada beberapa petinggi di keluarga Yan yang mengendalikan kota. Mereka pasti tahu apa yang sedang terjadi di luar. Kata-kata nyaring Huo seharusnya terdengar keras dan jelas.
Lu Li benar. Sebenarnya, ketika mereka tinggal di luar, mereka tidak bisa melihat ke kota kerajaan surgawi. Ada banyak patriarki keluarga Yan berdiri di tembok kota. Mereka bisa melihat luar dengan jelas melalui perisai dan bisa mendengar Blazing Huo. Yan Zhen sudah mati. Keluarga Yan telah menunjuk family patriark baru. Itu adalah kepala patriark sebelumnya, Yan Hu. Sekarang, dia juga berdiri di tembok kota. Dia berpikir keras. Dia memegang jimat giok di tangannya, dan itu adalah inti untuk mengendalikan kota kerajaan surgawi. Dia menuangkan suan energi ke jimat batu giok dan berbicara ke dalamnya, "Saya Yan Hu, patriark keluarga Yan. Blazing Huo, Taoist tunarungu, dan Anda semua, mengapa Anda menyerang Divine Imperial Universe? Apakah Anda ingin menjadi musuh kami? Pikirkan baik-baik, saya sarankan Anda. Jangan dibutakan oleh orang-orang tertentu. Nenek moyang kami telah mengirim kembali beberapa kata. Dalam 100 tahun paling banyak, ia akan menjadi prajurit yang sangat perkasa di dewa. Dia akan dapat kembali kepada kita kalau begitu. Anda harus mempertimbangkan konsekuensi dari memusuhi kami." Petik 2. Apa? Melalui jade-jade, kata-kata Yan Hu dikirim keluar Divine Imperial Universe dan didengar oleh semua prajurit. Banyak dari mereka terkejut. Jika Yan Tiangang benar-benar bisa kembali, maka semua keluarga yang berpartisipasi dalam invasi Divine Imperial Universe akan menghadapi kehancuran. Karena kata-kata Yan Hu, beberapa prajurit berniat untuk pergi. Ketika Yan Tiangang kembali, apakah kota kerajaan surgawi dapat dilanggar atau tidak, maka mereka harus menghadapi masalah besar. Jenis kekuatan destruktif apa yang bisa dibawa oleh seorang prajurit yang perkasa dari Divinity? Itu di luar imajinasi. Bab 1169. Kata-kata Yan Hu melemparkan selimut basah pada banyak orang. Di sisi lain, Lu Li tetap tenang sambil mencibir ke dalam. Yan Hu mengambil keuntungan dari kenyataan bahwa orang-orang pada umumnya tidak tahu tentang keilahian. Dia mencoba mengintimidasi mereka yang ada di sana, termasuk Lu Li, dengan omong kosong. Lu Li harus menjawab sekarang karena Yan Hu telah menyampaikan poinnya. Ini bisa menjadi kesempatan bagi Lu Li untuk menurunkan moral keluarga Yan. Lu Li berdeham sehingga semua orang akan memperhatikannya. Lalu dia mulai. "Yan Hu, kamu adalah pemimpin baru keluarga Yan, kan? Apakah Anda tahu bahwa ada daftar dalam ketuhanan? Apakah Anda tahu peringkat Yan Tiangang?" Petik 2. Ada perisai hitam di luar Divine Imperial City. Sementara mereka yang di luar tidak bisa melihat ke kota, suara Lu Li bisa terdengar. Para petinggi di keluarga Yan bingung tentang apa yang ingin dicapai Lu Li dengan mengajukan pertanyaan ini. Mereka sebenarnya tidak tahu tentang keilahian, hanya bahwa Yan Tiangang tampaknya memiliki kehidupan yang baik di sana. Melihat bahwa banyak prajurit keluarga Yan dan keluarga yang berafiliasi menatapnya, Yan Hu akan benci untuk menunjukkan bulu putih. Dia menjawab, "Bagaimana saya tidak tahu tentang daftar itu? Nenek moyang kita sangat terkenal. Dia adalah seorang prajurit yang terkenal dan kuat di Divinity Selatan." Petik 2. Hahaha. Lu Li tertawa terbahak-bahak dan tidak menutup-nutupi ejekan itu. "Nenek moyangmu tidak ada dalam keilahian selatan. Apakah kamu tidak tahu bagaimana memuliakan nenek moyangmu? Anda tidak tahu pangkatnya. Kalau begitu biarkan aku memberitahumu. Nenek moyang Anda menempati urutan setelah 80.000 prajurit dan tempat Emperor of Heaven Reverse adalah sekitar 70.000. Siapapun yang berada di antara 100.000 teratas dapat disebut sebagai prajurit perkasa di dewa, katanya dengan jijik. Dan, jika ada yang ingin menjadi prajurit yang perkasa, seseorang harus berada di antara 10.000 teratas. Sudah berapa tahun sejak nenek moyang Anda naik ke dewa? Dia hanya bisa peringkat di bawah 80.000. Untuk bergabung dengan 10.000 teratas dan menjadi prajurit yang sangat perkasa, ia akan membutuhkan setidaknya 1 juta tahun. Apakah Anda benar-benar percaya bahwa leluhur Anda terkenal di Divinity Selatan? Dia hanyalah seorang patriark di kota praja Black Dragon Mansion. Secara total, ada lebih dari 1.000 patriark di Black Dragon Mansion dan lebih dari 400 di kota praja. Nenek moyang Anda adalah di antara 10 terbawah. Kamu pikir siapa yang bisa mengintimidasi? Petik 2. Lu Li menggunakan Dragon Roar untuk memperkuat suaranya. Kata-katanya bisa didengar di daerah dengan radius ratusan mil. Banyak orang di Divine Imperial City merasakan telinga mereka berdering. Sebenarnya, Lu Li mengarang beberapa hal yang baru saja dia katakan. Misalnya,
Dia tidak tahu jumlah patriark. Tapi dia bertaruh bahwa Yan Hu juga tidak tahu. Yan Tiangang hanya berada di peringkat 80.000 dalam daftar itu. Dia seharusnya tidak berada di posisi tinggi di Black Dragon Mansion. Itulah sebabnya Luli memiliki keberanian untuk mengada-ada, dan dia percaya bahwa Yan Hu tidak bisa berdebat dengannya di bagian depan ini. Apa? Kata-kata Luli begitu meyakinkan bahwa mereka mengangkat Rona. Bahkan orang-orang di dalam kota kerajaan surgawi sedang mendiskusikannya. Yan Hu dan beberapa patriark menggunakan kekuatan batin untuk memeriksa kota. Mereka kesal dan merasa mereka harus mengaktifkan isolasi suara sehingga kata-kata Luli tidak bisa menemukan. Tentu saja, pada titik ini, Yan Hu tidak bisa mengakui bahwa dia lebih rendah. Sambil menggigit giginya, dia berkata, seorang Pang. Apa yang Anda tahu? Seberapa banyak yang Anda ketahui tentang keilahian? Anda baru saja mendengar beberapa rumor dari Emperor of Heaven Rivers. Bagaimana Anda bisa berani berbicara omong kosong di sini? Sepanjang generasi, leluhur keluarga yang dapat berkomunikasi dengan leluhur kita, dan kita dapat belajar darinya. Apa yang saya katakan adalah sesuatu yang saya dengar dari nenek moyang kita belum lama ini. Ini yang sebenarnya. Jika Anda begitu terjebak dalam cara Anda, maka tunggu untuk membalas dendam ketika nenek moyang kita kembali. Petik 2. Yan Hu memutuskan untuk terus mencampur gertakan dengan intimidasi. Para prajurit rilem semi-dewa di luar sana tidak akan berani mengambil hutang. Bagaimana jika Yan Tiangang benar-benar kembali? Para pejuang itu mungkin tidak pergi, tetapi mereka juga tidak akan mencurahkan kekuatan penuh mereka. Kota kerajaan surgawi memang kuat. Namun, mungkin ada peluang untuk mematahkannya ketika begitu banyak orang menyatukan kebijaksanaan mereka. Hahaha, Luli tertawa lagi. Banyak orang yang berpikir keras mengalihkan perhatian mereka kepadanya. Dengan cemoohan, Luli melanjutkan. Sebenarnya, aku lebih tahu tentang keilahian daripada kamu. Saya masih muda tetapi 2 kali saya telah menghancurkan avatar God of Wings. Saya bekerja dengan Dewa Barbar dan Dewa Fodo untuk melawan kekuatan sekutu dari 9 alam semesta. Kami bertarung melawan avatar leluhurmu juga. Saya pernah berbicara dengan Kaisar Langit Terbalik untuk waktu yang lama, dan saya dapat mengatakan bahwa saya tahu keilahian seolah-olah itu adalah telapak tangan saya. Aku bahkan tahu bahwa leluhurmu adalah seorang wanita, dan dia meratusan wanita di Black Dragon Mansion. Banyak yang tidak senang dengannya. Mungkin, suatu hari, dia akan membuat marah para pemimpin itu dan dieksekusi. Petik 2. Hentikan. Sebelum Yan Hu bisa mengatakan apa-apa, Luli membiarkan baju besi relik muncul dan mengeluarkan senjata relik. Sambil mengarahkannya ke Divine Imperial City, dia berteriak, Yan Hu, lihatlah. Apakah mereka? Itu adalah senjata peninggalan dan baju besi dari keluarga Yan. Yan Zhen sudah pergi. Mengapa Anda melakukan upaya sia-sia di ranjang kematian? Aku memberimu kesempatan. Buka kota kekaisaran surgawi dan menyerah. Saya berjanji bahwa Anda akan tetap hidup. Tetapi jika kita harus masuk ke kota, kita akan membunuh semua orang di sana, setiap orang. Petik 2. Luli melanjutkan, orang-orang di kota, dengarkan. Siapapun yang dapat membantu saya membuka kota akan diampuni dari segala dosa. Aku bahkan bisa memberikan orang itu seluruh Divine Imperial Universe sebagai hadiah. Jika saya melanggar janji itu, saya akan mati secara tragis. Saya bisa bersumpah. Petik 2. Apa? Begitu Luli menyelesaikan kata-katanya, kota itu menjadi kebingungan. Yan Hu dan beberapa atasan lainnya merasa merinding. Di dalam kota itu tidak hanya pejuang yang kuat dari keluarga Yan tetapi juga orang-orang dari keluarga yang berafiliasi juga. Jika mereka bekerja bersama dalam menyelinap dan mengambil jimat giok kontrol, maka konsekuensinya akan mengerikan. Wosh, wosh, wosh. Beberapa prajurit rilem semi-dewa-dewa keluarga Yan bergerak lebih dekat ke Yan Hu dan menggunakan kekuatan psikis untuk memindai kota seolah-olah mereka dihadapkan pada bahaya yang akan terjadi. Tawaran Luli terlalu menarik. The Divine Imperial Universe adalah yang paling makmur, dan siapa yang tidak tertarik. Tindakan dari keluarga Yan menyinggung para pemimpin banyak keluarga yang berafiliasi. Yang terakhir merasa terluka karena mereka tidak dipercaya. Meskipun mereka tidak memiliki niat untuk menyelinap dan mengambil kendali pada awalnya, beberapa dari mereka mulai berpikir untuk melakukan itu setelah diprovokasi oleh keluarga Yan. Menyerang. Luli melambaikan tangannya.
Saya akan memberi hadiah kepada Divine Imperial Universe kepada keluarga siapa saja yang dapat membuka kota Imperial Divine. Saya berjanji. Petik 2. Menyerang. Teriak Huo berteriak. Teratai Piro yang tak terhitung jumlahnya keluar dan berlari menuju Divine Imperial City. Ketika Blazing Huo mengambil tindakan, para pejuang lain dari keluarga Huo dan Hippocrene Universe juga beraksi. Mengaum, mengaum. Taoist tunarungu berubah bentuk. Dia tidak pernah melakukannya di depan umum sebelumnya. Sekarang dia telah menjadi binatang roh Luli dan identitas aslinya telah terungkap, dia tidak lagi memiliki kekhawatiran seperti itu. Dia mengambil bentuk binatang buas besar dan menghancurkan kolom batu di Divine Imperial City. Menyerang. Prajurit keluarga Chen berteriak. Prajurit lain tidak siap. Luli ada di belakang mereka, mengawasi. Siapapun yang menyinggung perasaannya akan dibunuh sekaligus. Mereka sudah mulai lari. Tidak jauh dari sana, kedua kepala suku sangat terpana dengan berbagai serangan mereka. Keduanya tidak peduli berapa banyak masih di dalam suku-suku dan pergi dengan cepat dengan para penatua. Ada begitu banyak prajurit yang kuat. Dampak kecil apapun bisa merugikan kehidupan masyarakat suku. Boom, boom, boom. Setelah mendengar suara keras datang dari Divine Imperial City, kedua kepala suku melihat kembali dengan ketakutan. Akankah kota yang mereka anggap tak terkalahkan itu tahan terhadap serangan dari begitu banyak pejuang yang kuat? Bab 1170. Boom, boom, boom. Adegan hampir 100 prajurit Rilem Semi Dewa cukup spektakuler. Setiap prajurit Rilem Semi Dewa memiliki mode serangan mereka sendiri. Beberapa menggunakan keterampilan Bloodline dan beberapa dengan makna mendalam, beberapa serangan seperti cara susu jatuh, ada batu meteor yang tak terhitung jumlahnya, naga air, beberapa bayang-bayang binatang buas, dan bahkan ada klon prajurit. Semuanya menabrak kota. Itu bagus untuk dilihat. Luli menggunakan kekuatan psikis untuk memeriksa. Tidak ada yang meneleponnya. Semua orang mengerahkan kekuatan penuh. Namun, ada sedikit kemajuan. Perisai hitam di luar kota Imperial Divine bersinar terang. Meskipun begitu banyak orang yang menyerang, perisai kota tidak gemetar sama sekali. Sebaliknya, perisai itu bersinar lebih mencolok. Tubuh abadi, pergi. Luli melepaskannya dan menyuruhnya menyerang kota. Namun, tubuh immortal tidak bisa membahayakan perisai sama sekali. Kota Kekaisaran Surgawi seperti perisai yang kuat, aman dari serangan. Luli tidak mengambil tindakan. Dia melayang di langit, memandang orang lain dengan tenang dan mengawasi mereka. Setelah beberapa saat, Lu Renhuang tidak bisa diam. Dia bergabung dengan yang lain dan mengirimkan piton es yang tak terhitung jumlahnya yang berlari menuju kota seperti pedang tajam. Waktu terus berjalan. Sudah 4 jam, tapi kota kerajaan surgawi tetap utuh. Luli tidak melakukan apapun selain tetap di belakang dan memantau yang lain. Dia jelas bisa merasakan bahwa seseorang melambat dan mencurahkan lebih sedikit usaha. Moral menurun. Seseorang harus melanjutkan ke finish tanpa pengaturan, jika tidak maka komitmen akan berkurang seiring berjalannya waktu. Lagi pula, menyerang di kota kerajaan surgawi tidak akan membawa manfaat langsung bagi beberapa orang. Ada prajurit yang tidak terlalu membenci keluarga Yan. Tidak bisa dihindari bahwa para prajurit Rilem Semi Dewa akan marah setelah menyerang untuk waktu yang lama tanpa kemajuan. Selain mereka, bahkan Luli frustrasi. Begitu banyak prajurit alam semesta dewa akan menghancurkan kota biasa menjadi debu. Kota Kekaisaran Surgawi dikenal sebagai yang terkuat di 9 alam semesta. Dalam sejarah, lebih dari satu abadi datang untuk menyerang tetapi hanya untuk kembali dengan kegagalan. Bagaimana bisa Luli dan kelompok itu menghancurkan kota ketika bahkan orang abadi tidak bisa melakukannya? Haha, Yanhu dengan jijik berkata, jangan malas. Lanjutkan dengan kekuatan penuh. Kota kerajaan surgawi memiliki banyak energi. Anda dapat melakukannya selama 500 tahun pertama. Lalu saya percaya perisai di luar akan redup. Setelah sekitar 2 hingga 3.000 tahun, kota kekaisaran surgawi akan hancur. Ayolah. Petik 2. Kata-kata Yanhu semakin membuat para pejuang frustrasi. Mereka tahu bahwa Yanhu melebih-lebihkan. Meski begitu, mekanisme pertahanan Divine Imperial City kuat dan telah menyerap energi selama ratusan ribu tahun. Mungkin benar bahwa kota itu tidak dapat dipecah sebelum mereka dapat mengabdikan ratusan tahun. Ratusan tahun. Beberapa prajurit tua tidak memiliki banyak kehidupan yang tersisa di dalamnya. Mereka mungkin tidak dapat bertahan hidup ratusan tahun.
Bahkan jika mereka punya cukup waktu, siapa yang akan terus berjalan selama ratusan tahun? Mereka tidak tahan kebosanan beberapa tahun bahkan jika mereka tidak akan aus. Hahaha, Lu Li tertawa. Yan Hu, jangan berpikir bahwa kota kerajaan surgawi begitu mengagumkan hanya karena itu adalah relik. Yan Zhen memakai baju besi relik dan masih, aku membunuhnya. Saya telah mempelajari formasi penghambatan dan saya tahu sesuatu tentang formasi dari dewa. Biarkan saya mempelajarinya sebentar. Nanti, aku akan kembali dan menghancurkan kota secara langsung. Petik 2. Berdengung. Lu Li memasuki manik jahat dan berkata, teman-teman, teruslah. Membuat energi kota kerajaan surgawi terbakar. Nanti, saya akan membawa masalah ini ke tangan saya sendiri dan menghancurkan kota. Pada saat itu, semua orang akan diberi hadiah. Petik 2. Kata-kata Lu Li menanamkan harapan pada orang lain. Yan Zhen memiliki baju besi relik tetapi meninggal di tangan Lu Li. Itu adalah fakta yang tak terbantahkan. Mungkin, Lu Li benar-benar memiliki kemampuan untuk menghancurkan kota kerajaan surgawi. Kali ini, Lu Li tidak pergi ke aula dalam. Sebagai gantinya, dia pergi ke aula yang penuh dengan buku-buku tentang formasi penghambatan. Dia telah memutuskan untuk meluangkan waktu dan mempelajari formasi penghambatan. Dia tidak bisa menjadi abadi dalam waktu singkat, belum lagi bahwa itu tidak berarti bahwa dia bahkan bisa sekuat yang abadi. Aula itu memiliki puluhan ribu buku di dalamnya dan semuanya tentang formasi penghambatan, termasuk yang dari ketuhanan. Mungkin ada cara yang bisa memecahkan kota kekaisaran surgawi. Taoist Tuli, Terang Huo. Lu Li mengirim pesan lain. Saya akan mengolah dan mempelajari formasi penghambatan. Kalian berdua akan mengawasi orang lain. Jika ada yang lamban atau terang-terangan setuju tetapi menentang secara diam-diam, Anda dapat menghukum mereka sesuai keinginan Anda. Petik 2. Baik, banyak orang takut. Lu Li meletakkan dua pedang tajam di atas kepala mereka. Blazing Huo dan Taoist Tuli keduanya adalah budak jiwa Lu Li dan mereka akan melaksanakan perintah Lu Li dengan tegas. Jika ada yang kendur, mereka mungkin akan dibunuh oleh keduanya secara langsung. Seketika, para prajurit bersiap diri dan terus menyerang. Mereka telah memutuskan untuk mengerahkan kekuatan penuh selama beberapa bulan. Dengan cara ini, Lu Li tidak bisa menyalahkan mereka bahkan jika mereka tidak bisa menghancurkan kota kerajaan surgawi. Lu Li mengirim He Yue dan tidak peduli dengan situasi di luar. Bagaimanapun, He Yue akan mengingatkannya jika terjadi sesuatu. Lu Li mulai fokus pada buku-buku di aula untuk menemukan cara untuk memecahkan Divine Imperial City. Kota kerajaan surgawi harus dipecahkan, dan Lu Li bertekad untuk memiliki relik ini. Itu adalah satu-satunya cara untuk memastikan bahwa keluarga Lu tidak akan menderita serangan setelah dia pergi ke dewa. Lu Li melihat-lihat buku dengan cepat. Pada suatu sore, ia menemukan 3 buku yang dapat membantu memecahkan formasi dari dewa. Namun, setelah membaca lebih lanjut, dia menyadari dia tidak bisa mengerti banyak. Dia tidak tahu banyak tentang formasi penghambatan dan dia tidak bisa memahami beberapa istilah teknis sama sekali. Dengan kata lain, untuk memahami ketiga buku itu, ia harus memiliki pembelajaran sistematis tentang dasar-dasar formasi penghambatan. Kalau tidak, mempelajari ketiga buku itu tidak mungkin. Sial. Petik 2. Lu Li tidak mau mempelajarinya. Namun, dia tidak punya pilihan lain. Dia berpikir sebentar. Sekarang, Heaven Reverse Universe dan penjara kayu aman. Dia punya waktu. Dia ingin menghabiskan beberapa bulan dan mendidik dirinya sendiri tentang formasi penghambatan. Koleksi lengkap formasi inhibisi. Lu Li memilih yang termudah. Dia berkonsentrasi dan mulai dengan langkah kecil. Jiwanya kuat, dan dia telah mengkonsumsi pelet yang memelihara jiwa setiap saat untuk membiarkan jiwanya tumbuh. Semakin kuat jiwanya, semakin kuat kemampuan belajarnya. Lu Li bisa maju dengan cepat. Dia bisa memahami banyak poin sekaligus dan dia maju dengan cepat. Begitu dimulai, Lu Li benar-benar terserap. Dia menyadari bahwa studi tentang formasi penghambatan tidak membosankan dan ada sesuatu yang sama antara formasi penghambatan dan makna mendalam. Ketika prajurit mulai berkultivasi, awalnya adalah untuk menumbuhkan energi Suan dan memperbaiki tubuh mereka. Prajurit harus menyerap energi dari langit dan bumi untuk tumbuh lebih kuat. Makna mendalam bisa memungkinkan para pejuang untuk memanfaatkan energi di surga dan bumi dan meluncurkan serangan yang kuat. Formasi penghambatan tidak jauh berbeda.
Satu hal yang tidak sama adalah, formasi penghambatan tingkat rendah yang mengandalkan rune dan item khusus untuk mengerahkan kekuatan. Formasi penghambatan yang lebih maju, ia juga harus meminjam energi dari langit dan bumi untuk membentuk serangan yang kuat dan mekanisme pertahanan atau untuk meningkatkan kemampuan prajurit dalam berbagai cara. Pada akhirnya, formasi kultivasi dan penghambatan keduanya harus bergantung pada kekuatan di surga dan bumi untuk menghasilkan efek khusus. Ini sangat menakjubkan. Lu Li sangat senang. Mempelajari formasi penghambatan selama 1 tahun atau lebih mungkin dapat bermanfaat bagi studinya tentang peta makna mendalam. Dia mungkin bisa menjadi abadi pada percobaan pertama. Bab 1171. Waktu terus menyala. 3 bulan berlalu dalam sekejap. Lu Li tidak pernah keluar lagi setelah dia kembali ke Wigbet dan dia tidak mengirim pesan apapun. Seolah-olah dia telah menghilang. Jika bukan karena fakta bahwa Wigbet masih mengambang di udara, banyak yang mungkin melupakannya. Selama 3 bulan, hampir 100 prajurit Rilem Semi Dewa terus menyerang siang dan malam tanpa istirahat. Banyak yang mengerahkan kekuatan penuh. Yang sedang berkata, hasil kerja 3 bulan frustasi. Kota kerajaan surgawi tidak terluka sama sekali. Semuanya sama seperti ketika serangan pertama kali dimulai. Bahkan Taoist Tuli dan Blazing Huo pun gelisah. Meskipun demikian, mereka tidak bisa tidak mematuhi Lu Li. Keduanya secara fisik tidak menghukum siapapun yang malas, dan hanya akan mengirim peringatan sekilas. Bahkan Lu Ren Huang, belum lagi yang lain, memiliki keraguan. Mungkinkah kota ini dihancurkan oleh manusia? Apakah mereka, sekelompok prajurit Rilem Semi Dewa, membuka kota ketika bahkan orang abadi tidak bisa melakukannya? Seperti banyak orang lain, Lu Ren Huang menaruh harapan pada Lu Li. Bagaimanapun, Lu Li adalah orang yang membunuh Yan Zhen dan mengambil baju besi relik. Mungkin, setelah periode kultivasi, kekuatan Lu Li bisa berkembang dengan cepat. Mungkin, setelah beberapa waktu belajar, Lu Li dapat menemukan cara untuk menghancurkan kota. Karena Blazing Huo dan Tao Rungu masih di sini, prajurit Rilem Semi Dewa lainnya tidak memiliki keberanian untuk pergi. Sesekali, mereka akan menyerang tetapi dengan semangat rendah. Tetapi mereka tidak terus-menerus mengerjakan pekerjaan. Lu Li masih di dalam aula di Manik Jahat. Dia terobsesi dengan studi formasi penghambatan. Dia lupa berlalunya waktu dan segala hal lainnya. Sebelumnya, dia membenci hal-hal seperti formasi penghambatan atau kalau tidak dia akan belajar sejak lama. Akhir-akhir ini, dia menyadari bahwa dia telah menyukainya. Semakin dia mempelajari formasi penghambatan, semakin tak terduga mereka menjadi dan dia semakin kecanduan. Dia telah menyelesaikan akumulasi pengetahuan dasar yang paling sederhana. Dia tidak mulai membaca 3 buku tentang melanggar formasi segera. Sebaliknya, dia mengambil langkah kecil dan memulai studi sistematis. Dia bahkan memiliki keinginan untuk melemparkan beberapa alat dasar. Dia tidak bisa membuat relik tetapi akan menyenangkan untuk membuat beberapa artefak suan umum. Tetapi dia tahu bahwa dia tidak memiliki waktu yang mewah. Di masa depan, ketika waktu diizinkan, dia bisa menjelajahi bidang itu. Jika dia bisa membuat relik dan meninggalkannya untuk keluarga Lu, maka keluarga Lu akan memiliki sesuatu untuk diandalkan. Lu Li memilih untuk tidak membaca ketiga buku itu karena dia mengerti bahwa dia tidak dapat memahami ketiga buku itu, namun mengingat tingkat pengetahuan yang dia peroleh saat ini. Formasi penghambatan terlalu rumit. Meminta bulan itu tidak mungkin. Saat ini, ia masih bertahan dengan pengetahuan dasar. Ketika dia menguasai dasar-dasarnya, dia akan beralih ke informasi tentang formasi dari dewa. Hanya dengan informasi seperti itu dia bisa tahu cara memecahkannya. Bagaimana seseorang bisa membongkar sesuatu ketika dia tidak tahu tentang itu? Lu Li berencana untuk melanjutkan selama 3 bulan untuk melihat apakah dia bisa menguasai dasar-dasarnya dan kemudian menghabiskan beberapa bulan untuk mencari tahu cara memecahkan formasi dari dewa. He Yue telah memantau situasi di luar. Badan pendukungnya ditemukan di mana-mana di penjara emas, penjara air, penjara bumi, penjara kayu, dan wilayah perairan. Tidak ada yang bisa luput dari pengawasannya. Karena He Yue tidak membuat peringatan, Lu Li memilih untuk mengabaikan apa yang terjadi di luar dan memusatkan pikirannya pada studi rumit yang merupakan formasi penghambatan. Pada awalnya, Lu Li berpikir butuh waktu 3 bulan, dia seharusnya bisa memiliki pemahaman umum tentang formasi penghambatan. 3 bulan berlalu dan dia menyadari bahwa dia salah, sangat salah.
Dia membaca setidaknya 100 buku dalam 3 bulan pertama dan jumlah yang sama dalam 3 bulan berikutnya, hanya untuk menyadari bahwa apa yang dia tahu masih terbatas. Studi tentang formasi inhibisi sangat luas dan mendalam. Semakin jauh dia berkembang, semakin musikut dia menemukannya. Dia merasa bahwa dia harus membaca setidaknya sepertiga dari puluhan ribu buku hanya untuk memiliki pemahaman dasar tentang formasi penghambatan. Dia membaca 3 buku tentang membongkar formasi dari Divinity selama beberapa hari dan keyakinannya terbukti. Dalam 3 hari, dia harus menyerah. Dia benar, formasi itu terlalu rumit. Mengingat pengetahuannya, Luli bahkan tidak bisa membaca ketiga buku. Dalam 6 bulan, ia hanya membaca kurang dari 300 buku. Secara total, ada 20 atau 30 ribu buku di sini. Luli harus membaca setidaknya 10 ribu dari mereka. Dengan akun itu, butuh Luli setidaknya 20 tahun untuk membaca 10 ribu buku. Lagi pula, dia tidak bisa hanya melihat-lihat buku. Dia harus memahami isi buku-buku itu. Pada tahap selanjutnya, buku-buku hanya akan lebih sulit. Prajurit alam semesta dewa akan melarikan diri setelah 20 tahun. Siapa yang akan tinggal dan menyerang Divine Imperial City selama 20 tahun? Luli berhenti. Dia memutuskan untuk pergi ke penjara angin dan berkultivasi untuk melihat apakah dia bisa menjadi abadi. 20 tahun terlalu lama. Bahkan dia tidak mampu menunggu selama itu. Luli keluar dari Bedwick. Dia melirik. Banyak yang sangat lemah. Kurang dari setengah dari hampir 100 prajurit Realm Semi-Dewa benar-benar berusaha sementara setengah lainnya meneleponnya. Kekuatan serangan lemah. Luli melihat lagi ke Divine Imperial City. Sebagai hari pertama, kota kerajaan surgawi masih berdiri utuh seolah-olah itu tidak akan pernah bisa dihancurkan. Sistem tersebut menampilkan, saya tidak menyebutkan jumlah makanan ringan yang akan dihargai. Petik 2. Penampilan Luli menarik perhatian banyak orang. Mata beberapa orang berbinar. Mereka bertanya-tanya apakah Luli telah berkembang setelah belajar selama setengah tahun atau apakah dia menemukan cara untuk memecahkan kota kerajaan surgawi. Blazing Huo, Taoist Tuli, datang ke sini. Luli berteriak dan mengangguk pada Luren Huang. Mereka bertiga datang. Luli terbang kembali sejauh 2 mil sebelum dia berkata, aku harus pergi ke penjara angin dan mencari tahu apakah aku bisa menjadi abadi. Petik 2. Blazing Huo dan Taoist Tuli tidak berani mengajukan keraguan. Luren Huang bertanya, Luli, kamu tidak dapat menemukan cara untuk memecahkan kota kerajaan surgawi sekarang. Baik, Luli tidak menyembunyikan informasi apapun. Dia mengangguk. Formasi-formasi dari dewa itu terlalu rumit. Butuh waktu setidaknya selusin tahun untuk menemukan cara untuk membongkar formasi seperti itu. Saya perlu melihat apakah saya bisa menjadi abadi. Petik 2. Mata Luren Huang berbinar ketika dia mengajukan pertanyaan lain, apakah kamu percaya diri untuk menjadi abadi? Iya, Luli berkata dengan pasti. Saya sebenarnya cukup percaya diri. Hanya akan menjadi masalah waktu sebelum saya menjadi abadi. Petik 2. Baik, pergilah. Kami akan mengurus semuanya di sini. Petik 2. Luren Huang sangat gembira. Dia akan lebih senang melihat Luli menjadi abadi daripada kota kekaisaran surgawi retak. Luli percaya diri untuk menjadi abadi. Studi tentang formasi penghambatan telah menginspirasinya. Penelitian ini mungkin tampaknya tidak berguna pada saat ini tetapi mungkin berguna pada saat-saat kritis dan membantunya menjadi abadi dalam sekali jalan. Suara mendesing. Luli dan mereka bertiga berdiskusi sebentar. Kemudian, Luli terbang kembali. Melirik orang lain, Luli berteriak, terima kasih banyak atas kerja kerasmu. Saya tahu bahwa Anda telah mengerahkan upaya. Saya yakin bahwa kita dapat menghancurkan kota kekaisaran surgawi. Sekarang, saya kekurangan beberapa bahan formasi kritis. Silakan lanjutkan. Ketika saya kembali, saya akan bergabung dengan Anda dan kami akan menembus ke kota kerajaan surgawi dan membagi kekayaan keluarga Yan di antara kita sendiri. Petik 2. Dengan mengatakan itu, Luli melemparkan pandangan serius lagi dan menambahkan, selagi aku pergi, jangan malas. Blazing Huo dan Tao Tunarungu adalah pemarah. Jangan mengecewakan mereka. Petik 2. Itu adalah ukuran wortel dan tongkat. Setelah Luli mendemonstrasikan pencegahan, dia pergi sendirian di Wickbed.